center screen. Entar kalian juga pasti ini deh, percaya deh kalian tekun nggak ada yang sia-sia gitu. Fit to screen. Ini pertemuan kelima ini ya, Pak? Kenapa? Pertemuan kelima ya? Iya, sesi sesi kelima. Harusnya nanti, ada yang kalau saya nggak tahu ya pada praktek atau enggak, tapi kalau kalian praktek harusnya itu eee, pada konsisten gitu. "Oh si Made ada, thank you Made," jadi bisa langsung dibahas. Heeh, "Thank you ya Made ya, bantuin aku ya, thank you banget. Soalnya aku peduli kepada yang mau ikut, tapi ini loh, apa namanya, tapi berhalangan loh," gitu. Oke, saya akan bahas dulu. Kita buka YouTube ya, sebentar. Oh, sebentar. Oh, buka ini kok. Kita akan buka nih Trader Family, kita akan share metode ini nih, Trader Family MataTrader Jakarta. Nah nah ini nih, saya akan share metode ini nih ya, saya ilangin suaranya. Nah ini, saya jelasin dulu dikit. Metode ini adalah metode yang digunakan oleh John Paul, oke. Nah, metode yang digunakan John Paul ini portofolionya ada dan saya udah backtest, sebenarnya udah lama di forex, saya gunakan, cuman saya nggak pakai nama gitu ya. Namanya di John Paul itu disebut dengan pola N. Nah, cuma sayangnya di John Paul kan dia, nggak share secara mekanis, dia share-nya subjektif, jadi tergantung sudut pandang orang, matanya gimana segala macam. Nah, saya akan share itu menggunakan hal yang mekanis order flow dari yang sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Nah, cara ini cenderung agresif, oke, agresif. Kelebihannya apa? Kita, tidak perlu melihat tren, itu pertama. Kalau ditambah tren itu akan lebih mantap lagi. Kedua, kita mengikuti arah market kemana, kita nggak usah pusing memprediksi. Nah, cara ini gimana, efektif nggak? Efektif, saya udah pakai di forex, di John Paul juga ada portofolionya, dan dipakai di, sinyal-sinyal Trader Family aplikasi, itu banyak. Cuma kan yang jadi hambatan kamu share-nya di YouTube deh, pola N, semua orang kan meraba-raba, soalnya nggak di-share total sama dia. Nah, saya tahu dari mana, karena saya karena sering nge-chart dengan area entry dia di mana sepintas, saya udah tahu polanya apa yang dipakai sama dia. Nah, itu saya share ke kalian, oke? Ah, sebelum kita mulai, jadi nanti jangan khawatir saya akan review kembali karena banyak yang baru bergabung juga ya, baru bergabung di Elite, mungkin dia belum nonton sesi 1, sesi 2, sesi 3, banyak closing kemarin muncul, apa namanya, mungkin dia nggak, ini jadi kita mulai, sesinya awal ini untuk ngejelasin pola ini konsepnya gimana, logic di behind skin-nya gimana. Nanti kita akan pakai, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 itu, kita akan review sebentar ya. Harusnya kalau kalian udah ada yang pakai metode apapun termasuk yang kita share kemarin ada namanya loose strike. Nah, saya heran kenapa nggak ada adem-adem cuma satu orang atau 2 orang yang mulai praktek gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas itu, ya. Sebelum kita mulai, kita akan bahas logiknya dulu, behind screen-nya. Nah, sebenarnya pola AN itu, katakan ini time frame 1 jam ya, time frame 1 jam. Nah, konsepnya begini, yang di MataTrader itu sebenarnya polanya begini, kan harga fraktal ya, yang bagi yang udah nonton sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, udah tahu kan fraktal, udah tahu kan cara penarikan market structure. Sebenarnya sesimpel ini time frame besar nih, fraktal 1 jam let's say. Kita bedah ke 15 menit atau 5 menit juga boleh. Nah, di dalam 15 menit, 5 menit kan ada begini, dapat ya? Nah, tugasnya kita cuma nangkep entry di area begini. Kita tahu tren naik, oke. Nah, tugas kita adalah mencari impuls yang lebih panjang daripada retrace. Kalau retrace lebih pendek, kita marking. Konsepnya begitu, oke. Lalu dia pasang langsung trap. Ini Fibo-nya belum saya setting ya, tapi anggap aja ini setting Fibo. Ini buy stop, sell stop di sini. Dapat ya konsepnya ya. Nah, ketika harga break ini, harapannya adalah dia mencapai minimal target satu aja, udah cukup, in out. Cukup satu target, satu doang. Karena mau fake off, liquidity sweep, mau liquidity run, segala macam, minimal target itu satu. Nah,
Kalau misalkan yang kena atas duluan, buy stop ke-trigger. Stop loss-nya di mana? Masing-masing di area sini dan area sini. Kalau buy, SL-nya di sini, sell, SL-nya di sini. Nah, kelemahannya, tapi itu hal yang wajar ya. Kelemahan adalah ketika harga kekocok-kocok. Dia akan kena loose atas, loose bawah. Cuman nggak apa-apa, konsisten ikutin aja rule-nya. Ada buy kena stop loss, sell juga kena stop loss, tapi ikutin rule-nya aja. Dengan area 1:1, data membuktikan nanti akan grow. Karena saya pakai juga. Kalau kalian lihat, yang di akun saya yang di Forex kan ada 600 transaksi ya, time frame 1 menit. Itu kebanyakan juga pakai pola ini, salah satunya. Nah, yang kedua, nanti kalian nonton videonya John Paul, ada portofolionya, dia udah backtest dan dia pakai di live akunnya dia juga, portofolionya grow. Jadi ada bukti ya, gitu. Nah, ketika kalian kena lose strike segala macam, jalanin konsisten disiplin. Kalau konsepnya, prinsipnya John Paul adalah, saya nggak mau terlihat pintar ngeramal masa depan. Konsepnya adalah, saya daripada capek-capek ngeramal, saya pakai probabilitas. Oke, dapat ya konsepnya begini ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian, kenapa saya tambahkan tren, kalau John Paul nggak tambahin ini, saya tambahin ini. Kenapa? Saya lihat time frame besar. John Paul dia cuma mengambil break pertama. Break langsung buy TP di sini. Gitu kan. Tapi kenapa saya melihat tren, biar saya nggak cuma mau masuk trap, sell, buy. Tapi kalian menggunakan metode yang pertama boleh. Nah, kalau saya cenderung, saya bedanya sama John Paul, saya nggak pakai trap. Saya ngelihat tren besar, ya. Nah, kalau yang metode yang kemarin sesi 1, sesi 2, sesi 3, kita kan nge-share bagaimana cara ngelihat order flow inflow-nya. Di harga break dulu, buyer in control, retrace baru entry. Oke? Itu yang metode pertama. Nah, kalau yang ini adalah metode agresif. Kita tahu tren besar, buyer in control. Nah, kita ngambil pucuk, usahain maunya niatnya. Jadi ketika dia ngebentuk impulse retrace, ada bentuk engulf satu di sini, kita langsung marking kotak ini. Langsung kita ambil opportunity buy. Nah, ketika sampai sini udah bisa partial close. TP1, partial close. Sisain 5%, harapannya adalah apa? Pullback, retrace, go to the moon. Dapat ya konsep logiknya ya. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau mau dipaparin panjang, cuman saya nge-share dengan cara jalan pintas, padat, jelas, to the point, sama easy to learning. Dengan cara ini harusnya anak SMP, SMA pun cepet langsung paham konsepnya. Nah, sekarang kita praktek, kita pakai dalam ini. Chartnya lebih enak ya, warna putih ya, lebih clear ya. Metode yang fraktal kemarin. Nah, misalkan kita mau ambil time frame 5 menit, 15 menit aja sebagai bias. Ya, saya anggap kalian udah ngerti penarikan struktur kemarin, buyer in control, seller in control. Nanti saya juga akan nge-share pakai data. Teknik yang kita pakai ini, kita nggak pakai teknik aneh-aneh nih, nggak pakai price action segala macam, cuma based on order flow, institutional order, footprint. Nanti saya akan buktikan pakai data. Jadi nggak pakai feeling, ada datanya. Oke. Nah, contoh penarikan market structure yang kemarin sesi 1, sesi 2. Begini kan. Oke. Nah, di sini kelihatan bias masih tengah-tengah retracement, ya kan? Artinya apa? Kita belum masuk. Tapi boleh masuk nggak? Kita breakdown ke 1 menit. Saya pecahin. Oke. Nah, misalkan kalau pakai metodenya mata trader yang tadi yang saya bilang, kita nggak perlu nunggu dia break atas, break bawah. Saya nggak mau pusing. Saya langsung lihat time frame kecil ini ada apa namanya? Impulse, retrace, impulse, retrace, impulse, retrace, impulse. Nah, ini kita telat ya. Harusnya ini kan belum terjadi, anggaplah belum terjadi. Nah, kita cuma ngeliat ini doang, pola N. Impulse lebih panjang daripada retrace. Retrace inilah langsung kita agresif entry. Nah, stop loss-nya gimana? Langsung marking begini.
Kalau John Paul dia akan pasang sell stop, buy stop. Tinggal mana yang kena. Targetnya mana? Dia targetnya kalau buy stop dia cuma sampai sini, TP1. Kalau sell stop kena, target sampai sini doang. Konsisten deh ikutin rule-nya. Kayak robot. Loose strike-nya data ini mengatakan kalau di pair ini ya, di pair GBP JPY dan XAU itu loose strike 8 kali maksimal. Tapi itu adalah data dari tahun lalu 2024. Trade-nya sampling trade adalah 1000 lebih. Ya, kalau ini yang punya John Paul, kalau yang punya saya adalah loose strike 9 kali, data saya 600. Kalah banyak sama John Paul karena dia pakai metode ini udah lama gitu. Oke. Nah, kalau apa namanya? Kalau saya akan melihat tren. Kalau tren itu saya akan lebih apa namanya? Bisa capture TP1, TP2 lebih panjang. Nah, kalau posisinya seperti ini gimana, Min? Yang tadi ini. Ini kan impuls, retrace, impuls ya. Ini artinya saya belum masuk kalau di saya. Karena saya mau ambil TP2. Saya tunggu ini engulf. Close. Ini kan 4 menit lagi ya, belum close. Harapan saya adalah ini close 4 menit. Langsung. 4 menit lagi close. Habis close saya akan lihat drop base drop. Sebenarnya sesimpel itu. Ketika impuls, retrace, belum sampai drop lagi, saya langsung pasang order di sini agresif. Sebenarnya nama polanya drop base drop, rally base rally, cuman itu doang. Atau drop base rally base drop, cuma 4 pola itu ini yang dipakai. Oke, apa namanya? Ada pertanyaan? Boleh open mic, minimal untuk bertanya. Tujuannya saya bukannya tunggu selesai sesi sampai kelar, baru tanya jawab, takutnya ada yang lupa loh materi atau ya ada yang kelewat, bingung, segala macam. Nah, kita bikin sesi aja, sesi plot-plot time step-nya. Untuk time stamp-nya yang ini, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, open mic. Kalau udah baru kita ya, apa, raise hand segala macam langsung open mic aja. Boleh nggak? Hmm. Bisa diulang nggak penjelasan yang tadi yang di atas sebelum sebelum masuk ke chat? Kenapa? Suaranya nggak kedengeran? Kecil sekali. Tertinggal tadi. Sorry. Waduh. Bisa diulang nggak yang di gambar-gambar di atas tadi? Oke, Belum saya terlalu ulang paham ya, sih. mewakilin teman-teman juga. Iya. Konsepnya begini, kalian cari katakan time frame 1 jam. Ini kan ada drop base, rally base drop, rally base rally. Nah, kita kecilin time frame kecil, katakanlah ini 1 jam, ya, ini 1 jam, H1, kita breakdown ke lower time frame. Skematiknya ya, kita gambar skematik. Bisa 15 menit, 5 menit boleh. Karena di 15 menit, apa namanya, atau 30 menit, segala macam, ini pasti ada begini. Saya nggak peduli swipe liquidity, fake out, false signal, di time frame kecil saya nggak mau pusing. Yang jelas di H1-nya naik, oke, di H1-nya naik, saya lihat impuls adalah jarak range ini adalah harus lebih panjang daripada retrace. Ini impuls, retrace. Nah, ketika retrace ini, ketika ada candle, ini kan satu candle lagi nih, 1, 2, 3, candle gini nih, fraktal, candle fraktal di dalam, saya nggak perlu tunggu break, tunggu buyer in control. Saya di sini udah langsung pasang buy limit, langsung buy. Dapat ya konsepnya ya? Saya ulangin. Yang tadi nanya, clear nggak skematiknya? Paham. Jadi kayak Paham ya? langsung kalau masuk ke Hmm. apa candle sebelumnya candle pertama langsung masuk ya walaupun belum belum close candle ya. Sebenarnya tunggu close candle, cuma kalau yang di time frame gede kan belum close candle. Langsung Kalian kan mau ambil pucuk nih, pucuk ini, ya, pucuk ini. Kalian mau early masuk nih. Kalian breakdown aja M3, M5, tunggu candle fraktal seperti ini. Fraktal, ingat yang nonton sesi 1, sesi 2,
candle fractal, engulf, dan candle apa namanya? Lupa. Breaker block. Bukan breaker block, rejection block. Rejection block. 3 itu. Nanti kalau mau aman lagi di time frame kecilan, tunggu FVG. Tapi masih saat di dalam ranknya ini. Udah masuk. Ketika sampai sini kalian dapat TP1. Pullback. Ini partial close. Partial close. Di sini pullback kalian bisa TP2, TP3, dan selanjutnya. Berharap go to the moon. Clear nggak? Nah, kalau begini biasanya kelemahannya adalah ketika buat pemula yang baru belajar, termasuk saya alamin adalah ketika sideway. Kalau sideway kalian bingung, udah skip dulu. Nanti kalau kalian udah jago, udah biasa, sideway baru boleh masuk. Cari pair yang trending aja buat belajar. Karena kalau kalian langsung maksain masuk, mau setiap posisi ada entry, katakanlah ini H1 lagi naik begini, kadang di M5 kalian lihat begini, pas sideway gini, kalian ntar bingung, cari aman maksudnya. Kalau yang mau trading di ini udah mainnya fractal multi time frame. Ya kalau yang main di sideway, yang kocokan gitu. Tapi yang buat pemula, saran saya cari market trending. Nanti kalau udah bisa lancar, baru cari di sini. Clear ya? Yang tadi nanya siapa? Razak ya? Aman, aman. Aman ya? Oke. Aman. Ada lanjut yang kedua pertanyaan? Kalau misalkan udah paham, ntar kita lanjut ke stamp yang kedua. Semua clear? Halo? Aman. Aman, oke. Nah, sekarang saya kan mau nge-share cara trade mandiri nih, ya kan? Tujuannya biar nggak mantau-mantau sinyal terus. Nah, lalu ke screeningnya gimana? Ingat yang sesi 1, sesi 2? Ini, ya betul, salah satunya bisa lihat CoinGlass. coinglass.com. Oke. Cuman belum login kok, yang settingnya gue belum berubah. Kok ini kenapa sih? Check your safe password, check password. Oh, ada ini nih, passwordnya nggak aman. Nantilah bodo amat. Kita back to the CoinGlass. Kok settingnya begini lagi ya? Kita rubah dulu ya sekalian sebentar ya, buat yang baru ini sekalian. Cara setting di CoinGlass-nya. Kalian mau pakai market cap, saya nggak perlu. Funding rate boleh, open interest boleh, open interest change, saya clearin dulu semua. Ini tergantung preferensi kalian ya, kalian pakai gimana. Tapi buat saya, funding rate, open interest ini it must wajib. Saya mau coba trading di time frame kecil, tapi saya mau lihat biasnya biar nggak banyak, nggak geser kiri kanan. Sebenarnya udah dipakai semua. Saya cukup open interest 30, 1 jam, 4 jam, 24 jam. Volume saya butuh, cuman nggak penting. Ntar juga kelihatan di harga. Saya pakai lewat harga 30, 1 jam, 4 jam, 12 nggak usah lah, 24. Save. Nah, clear ya. Nah, di sini kita sortir. Kalian mau entry apa? Contoh, kita sortir. Open interest 30, hijau. Atau kita cari yang hijau semua. Nih, ada dah. Geser. Kernel ya. Ini kita pakai, kalau kalian tergantung exchange kalian, biar nggak capek-capek sortir, tau-taunya di exchange yang kalian pakai nggak ada. Kalau kalian mau semua exchange, lepas. Tapi kalau kalian misalkan Bybit atau Binance, cukup Bybit Binance. Biar nanti token yang nggak ada di Binance nggak muncul. Kalau kalian pencet klik all, nanti udah kalian dicari MMFI, nggak ada di Bybit atau di Binance, katakanlah, capek-capek. Dapat ya? Katakanlah saya dapat nih kernel, ya funding rate hijau, artinya harga di future lebih tinggi daripada harga di spot, maka dia kasih funding rate bunga ke seller yang sell di future, artinya ada orang niat beli, pembelian tinggi, ada conviction yang bagus di kernel. Nah, yang kedua adalah open interest, adalah kontrak terbuka. Orang banyak kontrak
naik nih, hijau nih, tadinya 5% jadi 5,13 yang 30 ini. Nah, artinya banyak open kontrak terbuka, ada conviction yang bagus juga. Harga juga mengikuti, volume berarti naik. Time frame 30 kan naik, kita bisa pilih kernel. Kita back ke kernel. Waduh, ETH mantul. Kernel. Dapat ya. Kita ambil bias M30 tadi. Oke. Nah, kalian dapat kemarin belajar sesi ini saya udah masih ada yang nggak tahu penarikan struktur mekanis kita. Kalau yang nggak tahu saya ulang, tapi kalau udah tahu saya lanjut langsung gambar tarik market struktur. Lanjut. Lanjut, Iya. lanjut. Iya, kalau saya ulang-ulang terus berarti kan manja, ya kan? Iya, salah sendiri nggak mau nonton gitu. Dapat ya? Dapat. Rally best, rally. Kita breakdown langsung. Time frame 15. Nanti kalau yang bingung penarikan market structure tonton videonya ya. Yang penting konsepnya ini dulu kalian dapetin. Nah, ini structure M15, time frame M5. Kebetulan ini kita telat ya. Harusnya tadi kita aku mau contohin praktek yang agresif mode loh. Gak apa-apa kalau yang telat kita ambil ini aja. Ambil retrace entry aja. Tadinya saya ngarapin ini kalau kita nggak telat tadi di sini nih. Ya, kan metodenya ini harga naik. Kelihatan ya? Ini time frame M30 1 jam 30 15 naik satu tarikan. Di M5-nya ini ada impulse retest. Langsung di sini entry-nya ketika lihat deh, candle 1 2 3 ini fraktal. Kalian langsung masuk di sini. Prakteknya begitu. Dapat ya. Tapi karena harusnya kita udah dapat nih TP1 lah kisaran. Tapi kalau atau TP2, tapi kalau misalkan kisaran ini udah telat, kalian menggunakan metode yang sesi 1, sesi 2, sesi 3. Correction naik. Target cuma di sini. Oke, clear ya contohnya ya. Halo? Clear tidak? Clear. Sampo kali. Sesimpel itu, nggak perlu jelimet-jelimet. Karena the less you know, the better you trade. Nggak perlu kebanyakan teori. Kalau kebanyakan teori, nggak cetak-cetak. Nah, lalu penarik saya lanjut ya. Kalian menggunakan metode ini, misalkan kalian depo $1.000. Gunakan Fibo yang kemarin, yang saya share itu. Gunakan juga yang trade ini yang kemarin. Buy, stop loss di berapa? Contoh, 0,1783 ya. Nah, limit order misalkan 0,1829. Kenapa pakai limit order? Karena kita terlambat. Kita tunggu retrace. Kalau di sini kita bisa pancung. Take profit sebenarnya gini loh, teman-teman. Kalian ketika ketika di signal insight ya, sebenarnya ketika kamu lihat dapat di sini, sampai di sini, ini sebenarnya TP1 loh. Cuma kemarin saya bikin half target TP1, asumsinya adalah yang entry agresif semua di sini. Dapat ya? Jadi kalau kalian mau aman, kalau yang mau aman nih, yang sabar nunggu, sebenarnya jangan nun entry di agresif. Agresif itu suka harga mencelok ke mid rank, suka ke sini. Kalau yang kocokannya dalam, volatilitasnya tinggi, dia akan suka ngambil swap liquidity dulu di sini, baru naik. Nah, oke, saya lanjut. TP di 0,1876. Nah, di sini US series-nya kalian kunci 10. Oke. Nah, kalau dengan cara ini ya, kita nggak usah takut range-nya kelebaran, segala macam. Katanya fix, yang penting fix USDT risk-nya kalian fix. Mau kalian analisanya gimana, segala macam. Katakanlah sekalian punya $1.000, risk 1%. Mau demand kalian lebar, demand kalian kecil, tetap kenanya cuma $10 kalau SL. Ya, ini mungkin nih kalau yang udah sering non DC1 udah bosen ya. Cuman ini takutnya ada beberapa orang yang baru.
Saya kasih tahu review ulang sambil reminding lagi ya, sedang mengingatkan ini kita. Ini penting, ikutin cara ini. Kalau kalian nggak pakai cara ini, manajemen kalian hancur nanti. Percaya deh. Nanti kalian kena lose 5 kali, 8 kali. Ini kegerusnya udah banyak. Nggak usah pusingin kata orang $1.000. Saya udah rugi $100 katakanlah, tinggal sisa 900. Saya mau BEP-in lagi. $100 itu berarti 900 ke 1000. Itu berarti saya harus ada kenaikan 100%. 10% lebih, 11%. Artinya apa? Ketika duit udah berkurang katanya, kalau duit udah berkurang, untuk naikin lagi 900 ke 1000 itu lebih berat karena persennya gede. Itu si Ungu yang jelasin itu pembodohan. Dia nggak melupakan ini. Kalau misalkan dia pakai ini, dia harusnya paham. Kita trading tuh selalu ada yang pakai namanya risk reward sama win rate. Kalau logika matematikanya ini benar, yang dibilang si Ungu benar. Tapi dengan asumsi adalah ini nggak ada. Tapi apakah mungkin kita trading nggak ada ini? Nggak mungkin, ini variabel penting. Nggak mungkin kita sembarangan pasang TPSL tanpa kita sadari kita pakai ini. Jadi teori yang ini sudah terbantahkan. Ini jadi kemana-mana gue. Tapi kita balik ke money management. Ini penting. Karena metode apapun yang ini aja, kalian enak udah di backtestin. John Paul 8 kali, SL loose strike, saya 9 kali. Beda 1, banyakan saya. Tapi TP saya lebih gede. TP saya rata-rata 1,5. John Paul cuma 1. Oke. Saya praktekin lagi caranya. Nah, ingat caranya biar lihat dominan buyer, dominan sebenarnya kalian nggak perlu capek-capek ngecek tren lagi naik atau turun. Kalian ubah ini ke CoinGlass 100 aja di sini, 100. Kalian lihat overall nih rata-rata, ini kan price di sini ya. Kalian lihat rata-rata hijau atau merah. Kalau hijau berarti lagi bullish. Kalian cari fokus buy aja. Tuh, rata-rata hijau, green kan. Nah, kita tinggal cari open interest yang hijau. Ini VVV bagus, cuma funding rate-nya merah. Artinya apa? Yang di future, yang spekulasi. Yang di future dia conviction-nya kurang bagus di VVV. Tapi di spot, positif. Ini nggak masalah. Kalau kadang merah, kalian lihat ini hijau semua, kalian juga bisa bagus masuk. Cuman akan lebih bagus kayak Mubarak nih. Ini hijau semua, kalian bisa masuk buy. Gitu. Oke, kalau saya akan lanjut tahap 2, logika order flow. Dan saya akan buktikan market itu semua hanya spekulasi. Dan sebelum kita lanjut, untuk untuk yang ini, paham ya semua? Ada pertanyaan nggak? Contoh yang kedua Mubarak. Tadi lupa aku. Mubarak. Saya buang. Buka time frame 1 jam. Dapat ya? Turunin 30. Dapat ya ini ya, langsung nih. Ini kebetulan nih pas banget kita, enak nih. Pas banget. Aduh. Cuman time frame M30 bukan di time frame gede. Kalau M30 time frame kecil, kalau M30 lambat nunggunya. Sedang kita live sebentar. Langsung begini ya. Ini fraktal dapat ya, tinggal tunggu close nih 1 menit lagi. Kalau dia close di atas ini langsung fraktal jadi nih, rejection block di bawah. Ini langsung entry di sini, hajar bleh. Karena dari teori yang tadi, yang John Paul tadi adalah sebenarnya ranknya gede. Ini implus, ini kan implus retest. Ini areanya John Paul segini harusnya. Nah, kita ambil konfirmasi di sini. Cuma ini M30 ya, M30 agak lambat tapi lebar. Artinya ntar kalian pasang langsung di sini. Kalau kalian entry di sini boleh. Nah, SL serah kalian. Kalau saya sih orangnya pelit ya. Saya SL nggak pernah mau jauh, segini doang. Tapi kalau yang John Paul adalah dia segini. Kalau yang John Paul dia begini langsung. Kalau John Paul dia nunggu buy stop, sell stop. Kalau kita bedanya tekniknya, kita langsung ada fractal entry di sini. Ini close candle 21 detik lagi.
Karena karena apa kita agresif di time frame M15-nya kita kan udah ngerti fraktal nih, udah ngerti nih order flow, buyer in control, seller in control. Begini masuk adalah buyer mulai masuk nih. Nah, tugasnya kita adalah harapannya adalah kita entry dengan peluang target minimal di sini. Sini aja udah profit, apalagi kalau nembus di atas gitu. Turun lagi M5 kalau mau lebih agresif lagi. Nah, ini dapat nih langsung nih pakai cara John Paul nih. Cuma kita telat dikit, nggak apa-apa, kita tunggu retrace. Nah, John Paul di sini nih, M5. Karena di dalam time frame kecil adalah impuls retest di sini tadi. Nah, cuman kalau angle engulf ini, candle engulf ini pasti fraktal di time frame kecil. Kita buktikan ya. Kalau yang udah terbiasa marking mah udah pasti kelihatan dapet tuh fraktal. Kayak 1, 2, 3. Engulfnya yang keempat sih, candle keempat. Langsung jadi fraktal. Ini bisa entry langsung di sini. SL-nya di mana? Di sini. Begini, sesimpel ini. Udah, 2 contoh. Ada pertanyaan, udah ngerti? Ngerti Min, cuma request jangan terlalu cepet Min. Oh iya. Kalau Ntar ada nggak request-nya pakai kayak. SL boleh nggak Min? Kenapa? Kalau nggak pakai SL boleh nggak Min? Nggak, aku nggak pakai Excel boleh asal margin kamu gede. Sultan. Kalau nggak pakai Excel, saran saya kalau kamu punya conviction yang yakin kamu lihat time frame gede, maksudnya kamu punya 1000 USDT, ya, kamu cuma boleh entry 1% aja, maksimal 5. Nggak pakai Excel, dengan sisa asumsinya adalah 95% itu jadi tahanan margin. Sambil kamu open lagi, kalau saya sih triknya begini ya, kalau kamu nggak pakai SL nih, saya triknya gini, saya buka $10.000 nih ya, cuma $1.000. Saya buka maksimal itu 10 posisi. Kalau bisa 5 sampai 10. Nanti ada yang buy, ada yang sell. 1% itu. Nanti kan ada tahanan margin 90% nih. $900 jadi tahanan margin kamu. Ditambah ada yang buy, ada yang sell. Nanti yang untung nutup yang rugi nahan. Sampai total akumulasi profit atau gedean profit, total masih plus, kamu bisa close all. Itu trik saya. Kalau di future. Tapi saya tetap nggak rekomen karena saya sendiri selalu pakai stop loss. Saya orang ketat stop loss karena saya bertahun-tahun nggak pernah MC lagi karena saya ketat disiplin money management saya. Contoh gold kemarin. Saya curhat dikit ya. Gold, kalian lihat kan yang sinyal M30 saya yang kemarin di Insight, itu saya kena stop loss sama. Bayangin saya target tahanan margin gak pakai stop loss. Saya udah keseret berapa duit saya banyak. Untung saya kena stop loss. Saya langsung open sale di sini. 2 kali open, sempat TP di sini. Saya lihat koreksi lagi masuk. Rugian saya sini udah ketutup, udah plus. Kalau saya SL penting. Tapi kalau emangnya kamu nggak mau pakai SL, gunain cara ini. Artinya probabilitas untuk rugi MC dari 900 tahanan ini kan kecil kemungkinannya. Saran saya cari token yang 5 token big market cap. Kalau yang narasi buy, cari yang big market cap wajib, big market cap atau narasi lagi naik. Kenapa nggak yang untuk buy cari yang market capnya kecil, khusus untuk yang nggak pakai stop loss, karena sekali turun rakpul bisa MC kamu. Nah yang sell, saya cari yang justru yang token receh, mau longsor longsong dalam sekalian, itu triknya. Tapi saya nggak rekomen tanpa stop loss gitu. Dan saya apa yang saya share saya pakai sendiri. Ini kan yang saya share itu pedang bermata dua. Saya nggak mau cuma teori, tapi saya sendiri nggak pakai. Kalau saya jujur, ini pernah saya pakai ketika kompetisi di Flipster dulu, kejar volume. Teknik ini. Tapi karena saya di-push kejar volume gede-gede, teknik ini sempat, tapi itu request by klien ya. Kliennya bilang nggak apa-apa MC segala macam. Nunggu ini kelamaan. Saya mau bakar uang biar dapat hadiahnya. Oh oke, aku ikutin. Tapi kalau ketika saya pakai cara ini, itu saya sempat profit, itu dikasih berapa ya, 20.000 atau berapa lupa aku. Ini saya sempat profit itu sampai, aku nggak salah 15%.
15%. Jangan coret-coret terus, Min. Oh iya. Maaf ya. Jangan galak-galak napa. Oke. Min, ada settingan Vibo-nya, Min. Oh iya, settingan Vibo. Ini screenshot deh. Udah? Kalau udah screenshot, nanti kalian Oke, Min. kalau kalian udah setting, kalian ini kan bisa diklik nih, bisa teks. Kalian isi teksnya. Ini karena dari manajemen koin kami yang nggak boleh pakai SL. Dulu kan aku SL, liquidity swap area, di sini high risk entry, Tambahin mid itu ya. entry. Ini serah kalian ganti TP1, TP2 juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah diketik, kalian wajib template save as. Ubah namanya di sini smart, serah kalian apapun. Jadi kalian bisa nge-call balik ini, ada namanya biar nggak bingung. Oke. Nah, kalau udah pada paham belum tekniknya? Kalau udah paham, saya lanjut nih pembuktian order. Kita lanjut ke sesi order flow aja. Min, Gimana kernel cara- hit entry, Min. Kenapa? Kernel hit entry. Kernel. Oh, kernel yang tadi ya. Kernel. Ya udah biarin gitu. Kalau saya sih nggak mau pusing, nggak usah takut. Candle yang udah running ya nanti udah mau kekocok-kocok sebelum ke TP dia begini kayak saya bodo amat. Saya nggak pusing karena kalian harus punya harus pencerahan mindset. Ketika kalian udah masuk ke harga, mau dia harga gimana kalian pantau, dia nggak bisa kita kendaliin harga. Kernel insight dari mana, Min? Insight dari mana gimana? Emang ada entry kernel? Oh, nggak ada. Ini kan tadi contoh. Oke. Contoh. Enggak kok belum di entry. Saya gimana mau sambil ini langsung masukin ke insight. Pusing saya. Gimana cara menghindari stop loss hunter kalau kita udah pasang SL yang cuman kena buntutnya doang? Gini, ketika area demand, cara pertama kalian bisa lihat fraktal sebelumnya. Ini kan fraktal sebelumnya di sini. Ini SL hunter biasanya. Sebenarnya bukan SL hunter ya, karena emang likuiditasnya nggak cukup aja, dia mau nyerok banyak. Di sini pada tebel. Di sini udah naik dikit, dia rasa kurang cukup, turun dia embat lagi makan. Itu cara pertama, pakai ini. Kedua, pakai Fibo saya. Fibo saya kan udah ngewakilin ini. No, kamu lihat deh. Jadi Fibo ini untuk mempermudah kalian. Udah dirancang dari harga rata-rata. Gini. Kalau misalkan pasti stop loss hunter nggak kena, Min. Saya rasa nggak ada. Kalau ada itu udah holy grail. Orang nggak ada rugi. Mau price action katanya set up, fake out, V1, V2 itu juga sering stop loss. Kenyataannya begitu. Saya secara bicara realistis. Kedua, kalian bisa pakai ATR. Average true rank. Cuman kan ribet, Min. Oke, saya harus hitung dulu pakai kalkulator manual. Jadi ATR 14 misalkan nanti di sini ada angka. Ketika ada angka di sini kalian tambahin split. Hitung manual lagi. Tambahin kan ribet, Min. Pakai moving average aja. Moving average. Asal kamu sampai di area dekat moving average gini, lebih dikit. Itu bisa juga. Bollinger Band juga bisa. Atau pakai indikator-indikator gratisan di sini juga banyak kok. Kalau yang untuk mudah nggak mau pusing ya pakai Fibo saya aja ini. Kan metode kita udah mekanis, baku, nggak pakai feeling. Halo? Oke, Min, lanjut. Oke, lanjut ya. Saya nemu ini nih indikator gratisan bagus buat ngebuktiin ya teorinya kita. Pertama volume delta, mungkin kalian bisa pakai. Ini coret-coret pusing aku. Kita ubah ke yang lain ya. Kamu cari di sini volume delta. Volume delta yang mana ya? Gue bingung, lupa nih gue. Oh yang ini nih, Oikis. Oh ini saya buang dulu indikator-indikator saya. Tadi apa? Volume delta. Oikis.
Oke. Ya, ini saya buang, pusing. Saya mau tunjukin ke kalian aja kalau Holy Grail tuh nggak ada gitu. Biar kalian nggak gelisah loh. Ini berhubungan sama psikologi. Oke, saya ambil contoh ya. Metode kita kan ngelihat order flow, oke, smart money. Nah, volume-volume di sini adalah volume yang udah terjadi, yang smart money masuk. Ini saya ubah dulu ke visual order, bring send to back aja, biar nongol. Nah, ini adalah order total. Kalian lihat deh di sini. Katakanlah kalian marking metode apapun, kalian lihat ini supply. Ya, dapat ya. Total segala macam ini 16.000 nih. Apa namanya? Well buang barang 16.000. Kelihatan ya? 16.000 saya gedein banget. 16.000 ya. Kurang gede. Ini gimana ya cara gedeinnya? Ini aku baru nemu sih. Aku share buat contoh kalian. Nggak berubah ya? Oh, udah berubah gede. Nah, kelihatan ya 16.000. Nah, di sini kalian lihat deh. Seller menang nggak? In control nggak? In control ya. Menang seller. Setup manapun, mau price action, mau technicalnya jago, atau yang pakai order book, Bloomberg, itu pasti akan mencari sell di sini. Ini harga belum jadi, anggap ya, kita nggak boleh nyontek. Harga belum jadi katakanlah. Nah, kalian pasang sell limit di sini, gitu kan? Pertanyaannya saya, kita bisa tahu nggak di masa depan tiba-tiba ada whale yang ngebuy ngelawan ini? Halo? Oke, Min. Lanjut, Min. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Nggak ada yang tahu masa depan. Nah, kalian lihat tiba-tiba ada bayar masuk cuma 5.000 di sini, tapi di sini nggak ada likuiditas, tiba-tiba harga naik di sini. Katakanlah, oke dapat min, oke masuk sell limit saya kena, oke bakal JP nih, seller masih in control nih, ini cuma 8.000, ini cuma 5.000, dibanding ini 16.000, 18.000, kalah lah buyer. Nah, lihat, pas kalian udah sell limit, udah senang-senang mau TP di sini, lihat nggak tiba-tiba buyer masuk. Artinya apa? Setup kita fail. Sebenarnya bukan setup kita yang gagal atau kalian perlu gonta-ganti teknik segala macam, nggak perlu. Karena ini nggak ada yang bisa kontrol. Setup apapun, mau SMC, ICV nggak ada yang bisa. Solusinya gimana? Pasang SL, kontrol dengan risk kita bisa ukur. Oke, risk bisa ukur. Ini gue coret-coret lagi, ntar gue diomelin. Risk kita bisa ukur, tapi ini kita nggak bisa ukur. Biarin sisanya jalanin. Mau sampai TP atau SL bodo amat. Kan kita udah kunci toh di sini. Kita kan udah mainin money management. Ini kan permainan matematika. Yang bikin untung kalian konsisten tuh disiplin dengan matematika hitungan kalian. Itu pertama. Nah, kalian bisa pakai untuk ngedetect volume delta untuk ngebuktiin. Terus yang kedua, metode yang kita pakai order flow kan. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ini buat pembuktian doang. Metode yang kita pakai itu udah ngewakilin segalanya. Kalian bisa pakai Coin Glass atau Coin Eng untuk ngelihat ini juga. Kebetulan gini kan dapat di TradingView nih yang gratisan, lebih enak lagi gitu. Nah, kita contoh setup fraktal kita nih. Dari setup fraktal, kita nggak peduli volume 18, volume seller sempat gede, segala macam. Yang jelas di sini nggak ada volatilitas, harga naik. Berarti buyer in control. Meskipun di sini volume lebih gede seller. Tapi kenapa kita tetap masuk di sini, kita cari buy? Karena di sini meskipun bayarnya dikit, ini barang nggak liquid. Di head map tipis-tipis, barang nggak cukup. Dia butuh barang banyak, harga terbang. Berarti bayar in control, nggak peduli mau volumenya lebih gede, mau lebih kecil. Memang sometimes volume gede itu ngangkat. Ya, karena mereka butuh gede, makanya ada FVG, orang sering sebutkan. Nah, FVG itu dibentuk karena memang Karena memang butuh barang banyak gitu. Cuma apapun itu, orang yang cuma ngelihat volume dari order book itu nggak bisa profit konsisten. Ini udah ngebuktiin. Kita harus tetap balik kepada volume, harga dan waktu. Itu satu kesatuan nggak bisa dilepas gitu. Ini buat pembuktian aja. Di sini kan kalian bisa nggak gelisah. Stop loss itu alami. Siapapun bisa stop loss. Even bank, institutional order besar bisa. Nah, ya kalian udah tahu dari sini, oh money management penting. Lose strike itu biasa.
dengan money management yang benar, dengan disiplin yang kemarin saya share, overall akan kembali profit. Itu. Jadi stop, gak usah pusingin cari teknik A nggak berhasil, ganti teknik B segala macam. Oke, itu yang pertama. Kedua, saya nemuin indikator bagus untuk convictionnya kalian. Yang kedua, liquidity price dip punya Lux Algo. Ini saya buang ya. Lux Algo. Ini buat ngebantu kalian. Apa namanya? Gue namanya tadi apa di note saya, liquidity price dip. Liquid. Ini buat bisa ngebantu kalian. Tapi kalau saya sih nggak pakai ya. Pusing saya banyakkan coret-coret soalnya. Liquidity price dip. Ini untuk buat kalian latihan. Kok nggak ada ya? Liquidity. Apa gue yang salah ngetik? Tipe min. Oh, typo. Iya. Belum makan ini auto bego gue. Liquidity price. Iya makanya gue lagi cepet-cepet ini liquidity. Nih, price dip. Nah, dapat ya? Liquidity price. Nah, ini minimal kalian bisa latihan marking kalian bisa ngelatih. Caranya gimana? Saya jelasin dikit. Kalau saya sih nggak mau ngeliat ininya ya, pusing. Karena ini nggak real, ini pakai tick data. Kalau mau real di CoinGlass di headmap-nya. Kalian bisa lihat ini juga di CoinGlass yang kemarin loh. Gue di mana ya kemarin ya? Headmap. Di mana sih lupa gue. Pokoknya gitulah. Soalnya nggak bahas itu kan, temanya diganti. Ini saya buang. Saya nggak mau pusing. Bikin saya penat ini. Saya cuma butuh ini, buyer, seller berapa. Contoh penggunaannya. Buat kalian latihan. Ini kan saya narik structure begini ke sini. Saya mau ngelihat nih, saya mau buy di sini. Tapi saya nggak pede, takut tembus min. Betul nggak? Belum pede nih. Nah, kalian geser ini kalian. Begini nih. Nanti ininya adjust. Kok nggak adjust ya? No, adjust. Lihat nggak? 5841. Halo? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan. ini data dari mana, Min? Ini adalah yang saya lihat ya. Saya nggak tahu, kayaknya dia nggak pakai tick data. Saya belum bongkar algoritmanya. Tapi yang saya lihat, dia ngambil dari rata-rata price sama volume. Nah, jadi ketika kalian mau masuk sini adalah tunggu ketika harga di sini masuk nih. Kalian ngelihat ini. Ini masih positif gedean buyer nggak? Kalau masih gedean buyer kalian bisa masuk. Tapi ketika dia tembus nih, ketika dia tembus nih, SL nih, ketika kalian tembus SL, misalnya gini, nanti seller berubah, seller lebih gede, ya udah ini kita file SL. Ini untuk ngebantu kalian, untuk ngepedein loh, buat sekalian latihan marking. Gue mau ngapain sih tadi sebentar? Oh, terutama Nathan ada nggak nih Nathan sama Dewa nih. Nathan? Kenapa men? Oh ada, oke. Nah sekalian review ya teman-teman, nggak apa-apa ya, dikit ya. Ini penting buat dia soalnya dia baru masuk telat. Nih, kamu kan mainnya di MM, kamu udah terukur ya Nathan. Kamu udah nge-bridge belum ke TradingView? Belum men, gak punya Kamu laptop, bridge. harus beli dulu. Kamu pakai tab aja boleh. Nah, kamu ukurnya pakai ini Nathan. Kamu ukur pakai gini. Ya, sama teman-teman semua ukur. Nanti kalau kamu udah nge-bridge di TradingView, ntar ada pilihan nih. Cross atau apa beda-beda ya tiap exchange ya. Ada langsung cross, ada langsung leverage. Kamu udah nggak pusingin leverage mau mentok rata kanan segala macam, kamu kunci aja. Kamu katakan kamu setiap entry mau minus $100 kalau gagal. Nah, kamu ketik dulu $100. Nanti di sini kamu tinggal masukin angkanya. Di sini SL 3,2548. Di sini kamu mau TP 3
Serah kamu lah, misalkan TP 3,284. Ini random banget ini. Ini kok nggak nongol ya? Internet aku nge-lag kayaknya deh. Nggak nongol ya? Nge-lag nih. Harusnya gini Nathan, nanti ketika kamu udah kunci di sini ya, $100 ya, nanti ininya berubah unitnya, dia nge-adjust sesuai dengan kamu. Jadi kamu mau geser SL kamu di sini kayak SL kamu di sini, dia tetap $100 Nathan. $100. Jadi ini buat fleksibilitas tiap teknikal, kalian bisa nanti adjust ininya. $100 tetap. Nah, nanti sebelum execution buy, kamu harus ngecek lagi nanti di sini angkanya benar nggak kalau SL $100, baru buy. Nah, di situ udah kamu keukur, kamu nggak usah capek pakai hitung manual, pakai takut salah entry atau gimana gitu, takut salah entry nominalnya gitu. By the way, ini gua nggak jalan ya. Nah, ini jalan. Buat contoh ya, saya ulang ya, sekalian buat teman-teman yang baru hadir yang nggak bingung. Saya kunci US series saya $100. SL saya kunci 0,3256. 0,3526. TP saya katakanlah 0,306. 0,3606. Nih, ini 100 USDT ya. Nah, kalian lihat di sini 100 USDT nih. Mau saya geser SL di sini 100. Saya geser SL di sini 100. Katakanlah saya nggak mau pakai SL min, saya gini. Oke, SL lebarin aja sekalian di sini 100 juga. Tuh. Nah, palingan nanti ketika kalian geser SL di sini, ya otomatis ke SL lebar ketika nyampe target nominalnya udah mengecil gitu. Oh, sampai sini $14 doang. Tapi kalau ketika SL saya sempit, lihat deh ini $84. Nah, 246. Udah di auto kunci, tapi saya nggak bisa pakai trading view min, saya libet. Angka yang di sini ambil copy ke platform kalian masing-masing, entah Bijet, Binance, copy, unitnya copy, USDT-nya juga copy aja angka ini. Sama kok, paling yang ngebedain cuman fee-nya doang, gas fee kan tiap exchange beda gitu. Dapat ya semua ya? Saya ada pertanyaan, Min. Ya. Terkait USDT risk. Nah, aku kan sering udah coba nih untuk pakai trading view. Di situ sama anggap aja mau eksekusi $10 gitu ya. Tapi kadang di situ tuh eksekusinya terlalu besar, harus dikecilin. Itu kenapa, Min ya? Jadi gini, aku tahu jawabannya. Kita ambil contoh ya, 10. Ini kan 10 nih. Kadang-kadang ketika kalian geser SLTP ya, kadang-kadang nih ketika kalian geser-geser gini di trading view, ini berubah lagi nih, ini berubah. Makanya kemarin di video kemarin ya gue sering jelasin kan, ketika kalian udah yakin make sure di sini dan di sini, kalian cek lagi di sini angkanya. Cek lagi angkanya di sini, cek lagi angkanya. Cek lagi di sini angkanya. Sebenarnya di sini kalau di sini udah sama, otomatis di sini sama sih. Kalian juga bisa cek di sini, ini kan USDT nih. Lihat ya di sini price-nya, di sini kan 10 nih. 10. Kalau udah baru execute buy. Ini dia pasang 2 pengaman kan, tujuannya untuk menghindarin itu. Beda kan sama forex kan, MetaTrader kan. Dia langsung execution kan, buy langsung buy. Ini dia ada 2 nih, karena setup dulu buy, sell, baru pengaman di sini. Udah oke buy. Kalau nggak gitu, kalau mau kejebak, karena saya kan trading M1, sekarang cepat buru-buru. Saya katakan taruh USDT 10 di sini. Saya geser gini langsung gini-gini langsung saya buy. Ternyata $100. Kaget saya. Kebetulan dapet TP. Kalau lose $100 hilang loh. Karena saya deg-degan kemarin waktu itu. Udah lama sih. Ketika baru sampai sini saya juga auto ini ABC close karena saya takut. Asal biru close, ABC close maksudnya ya. Asal biru close. Udah nggak pakai TP1 TP2 karena saya panik kena di sini. Ini dia sering ngejust. Nah, ini dia kadang apa namanya? Bukan bug karena dia ini suka ngejust otomatis. Makanya kalian cek lagi di sini bisa
kontrolnya banyak ya, bisa lewat sini, angka yang di sini, angka yang di sini, angka yang di sini juga bisa. Tapi setahu saya kalau ini udah pasti, ini udah otomatis sama. Gitu. Kira-kira membantu ya. Halo? Oke, Min. Min, Eh, ada tutorial cara konekinnya nggak, Min? tutorial banyak sih di YouTube. Apa mungkin setiap Gampang exchange kok. beda, Min ya? Kenapa? Apa setiap exchange beda ya? Beda. Sama, Bybit sama, Binance sama, yang beda Bijet doang, pakai API. Oh iya, benar. Bijet paling ribet. Oke. Siap, aman. Iya. Gampang kok. Caranya gini kok. Paper trading buka, nanti kalian cari broker kalian di sini. Ya, tinggal copy API Iya. itu loh. Kalau yang Bijet kan Sama harus copy API key. Kalau yang Bybit, Binance cuma masukin user password doang, kelar. Oh iya. Jadi triknya gini ya, selalu ya, nanti trading, satu di TradingView, sebelahnya lagi Binance katakanlah. Buat apa sih? Jadi ketika kalian open di sini -5, di Binance juga -5 di sini platformnya. Tujuannya buat apa? Buat partial close kalau saya. Jadi misalkan di TradingView kan nggak bisa partial close. Kalian bisa partial close di Binance-nya. Atau kalian bisa di Binance misalkan bisa set langsung TP1, TP2, bisa setel kayak gitu. Di TradingView kan nggak bisa. Tapi di Binance kalian bisa langsung pasang TP1 tutup berapa persen, TP2 tutup berapa persen. Selalu buka sebelah-sebelahan. Kenapa saya saranin di TradingView pakai TradingView? Kalian sadar nggak platform-platform yang kalian pakai itu, ini kan misalkan platform yang kalian pakai itu dirancang untuk mempersulit kalian money management ketat. Apalagi kalian time frame kecil. Yang scalping. Kalian harus buka hitung kalkulator, buka sub menu lagi. Itu udah makan waktu 1-2 detik loh. Harga udah gerak-gerak lagi loh. Ketika kalian eksekusi apalagi yang di HP, chartnya udah berubah. Dapat ya. Nah, terus kalau yang pakai tab gimana, Min? Segala macam. Lewat browser. TradingView. Setahu saya di aplikasi TradingView juga bisa setting. Cuman lupa aku. Di aplikasi TradingView juga bisa langsung trading di TradingView handphone. Susah kalau di handphone, Min, buat di bridge-nya. Ya, agak sulit. Kalau saya sih nggak pernah trading di handphone ya. Saya pusing. Kalau kamu sering lihat kan profesional trader yang live di YouTube lah atau misalkan di Vipers nggak macam itu yang pakai HP. Semua Iya, pakai betul, Min. ini karena kenapa? Mereka butuh presisi harga, mereka butuh price reading, lihat semuanya detail, gitu. Kalau kalian nanti udah profesional dan bukan dalam artian nggak profesional saat ini ya, kalau kalian udah sungguh-sungguh mau berkecimpung di investasi, pasti kalian sadar, main duit gede, saya udah nggak pakai HP, bahaya ini. Salah set satu pip aja, satu pipet, itu saya udah gitu. Kira-kira tema hari ini itu aja sih. Ada yang bertanya nggak? Ada yang kurang puas atau gimana? Pengalaman tes? Ada yang ini? Untuk yang dapat ya mata trader ya, nggak ada pertanyaan ya, bingung ya, nggak ada yang bingung ya. Semuanya Min, nggak akan kalau jalan boleh kalau lihat kalian nggak settingan latihan. CoinGlass. Kenapa? Ya? Kalau boleh lihat settingan CoinGlass lagi, Min, sorry. Oh iya, CoinGlass. Ini tergantung preferensi kamu ya, nggak harus sama kayak aku. Terima kasih. Ya, kalau sama-sama. Kalau kamu suka time frame 1 menit, kamu scalping, kadang ini 5 menit juga boleh masukin, 15 menit masukin aja semua. Kalau saya sih nggak make karena gini, kalau saya setting masuk 15 menit, ini kepotong. Saya harus scroll bawah, ngegeser kiri kanan. Gitu. Saya nggak mau pusing. Nah, terus kalau kamu, yang penting nih ya buat saya, buat yang intraday, market cap wajib setting. RSI nggak penting sih. Open interest penting, funding rate ini penting ya. Ini open interest per volume ini nggak usah, nggak penting, ini lihat volatilitas doang. Volume itu penting, cuman saya nggak pakai karena sudah kelihatan di harga. Kedua, kadang bahaya. Kadang jadi gini, cara baca volume yang benar adalah gini. Misalkan ini hijau semua, ini volume hijau, itu artinya volume kuat beli, bagus. Tapi ketika kalian lihat ini merah semua, volume hijau, itu artinya seller kuat banget turun. Bukannya volume hijau ini artinya selalu buy. Artinya ngejual banyak, volumenya naik gitu. Daripada bias gitu bingung, ya nggak usah pakai, nggak apa-apa. Liquidation nggak penting.
Liquidation ini adalah ketika harga likuidasi, biasanya dia hijau, buyer kena SL semua, dia hijau. Long short ini nggak penting karena terlambat buat saya, karena informasi ini udah terlambat. Ketika udah long short udah naik, buyer udah masuk, kamu masuk aja, coba paling cuci piring, nggak lama harga ini hijau long, yang long buy banyak nih, Binance, Bybit semua exchange hijau, semua retail beli hijau, nggak lama kalian ikut beli, harga koreksi. Nggak penting. Open interest per market cap ini untuk nanti volatilitas market masuk di koin tertentu besar nggak partisipannya. Ini perlu juga. Jadi yang penting adalah market cap, open interest, price, change, volume boleh. Gitu. Nah, Min, sekalian tadi nanya yang di diskusi Telegram, apa kalau misalnya kayak dapat insight yang XAI barusan, Oh, kalau kamu Jen ya? apa? Kamu Jen ya? Oh, Jen. bukan XAI barusan ya, nggak apa-apa, sorry. Nah, belum makan gue, aku auto link bego. yang XAI itu kan misalnya dia udah di insight karena volatilitasnya kenceng banget. Dia udah misalnya dari call, ternyata hitungan detik dia udah hit TP. Nah, kalaupun dia rebound lagi, terus apakah mendingan kita lepas posisi kita atau biarin aja nanti dia hit next wave gitu? Oke, itu pertanyaannya, jawabannya ada banyak. Pertanyaannya bagus itu kamu. Coba sambil di chartnya. Tadi apa? XAI yang barusan banget dapat itu begitu dia call-nya masuk, nah langsung kan dia langsung hit TP tuh. Nah sekarang kan sideways, apakah kita biarin aja entry-nya untuk ikut next wave kalau dia hit, atau mending kita lepas aja, anggapannya udah selesai, udah hit TP? Kalau saya lebih prefer begini, saya jawaban kompleks saya ada 2 jawaban. Ini jawaban kompleks, jawaban versi libet, tapi ini penting. Saya akan lihat time frame dulu. Saya kan udah ngerti itu buyer in control, seller in control. Saya ngelihat nih di sini nih, ini kan the seller in control nih, ya seller in control. Cuma belum close candle nih, masih 8 menit, dalam 1 harian. Tapi 4 jam udah tutup nih. Ada ekspektasi saya harga turun lagi ke sini. Tapi kan kadang takutnya gagal, target udah mau nyampe apa close all segala macam gitu kan. Kalau saya ngelihat konsensusnya kayak begini, saya entry $100 katakan di sini. Saya udah tutup posisi $95 di sini. Biarin $5 itu running ke bawah. Saya nggak takut karena udah tenang hidup saya, udah untung. Nah, ketika dia bentuk wave berikutnya mau masuk lagi saya. Masuk lagi di sini. Karena yang di sini sudah selesai buat saya. Saya nggak mau jelimet. Kalau di sini saya masih gantung, saya buka lagi di sini, saya pusing nanti. Terlalu banyak yang dikontrol. Bukan maksudnya posisinya kita belum entry, tapi hitungan menit udah hit TP gitu loh. Oke. Tergantung jawaban kompleks lagi nih. Kalau yang versi gampang sih enggak ya. Kalau yang versi libetnya, kalau udah nyampe target, misalkan sampai sini, sampai target di sini, dan saya lihat di sini harga udah ke trigger, udah ke mitigasi, udah ke cucuk lah bahasa orang-orang price action. Ini saya cancel order, cari aman. Oh, jadi buat minimalisir resiko, mending kalau udah yang hit TP udah lepas aja, biarin. Ya, kalau itu ikut SOP ya. Tapi bukannya berarti ketika udah nyampe target harga balik, kamu tetap pasang sell limit, nggak berhasil. Kadang itu berhasil begini. Double bot, jadi double top, triple top, jadi head and shoulder, itu bisa juga terjadi. Nah, untuk ngenaikin probabilitas kita untuk yakinin itu gimana ngelihatnya? Balik lagi ke time frame gede. Kamu lihat time frame gede, ini kan, time frame gede, seller in control kan. Artinya saya masih mau menunggu masuk. Kalau posisi saatnya kayak gini nih, udah nyampe target nih, tapi harga belum kecucuk di sini, saya tetap pasang sell limit saya di sini. Saya ngapain takut? Saya ngelihat peluangnya seller in control. Kedua, saya udah ada pasang SL kok. Saya ngapain pusing? Kalau mau turun, harga mau kucuk-kucuk dan mudah nempel SL juga turunnya juga. Kalau SL ya saya udah selesai, narasi naik ya saya cari buy gitu. Tapi kan dari sekian banyak koin,
kita kan nggak bisa riding the wave terus di koin tersebut. Nah, kapan waktunya kita udah berarti ini cancel order. Oh, takutnya kebanyakan open limit order pusing gitu ya? Bukan pusingnya, cuman maksudnya kan kalau kita kita kan sekarang 23 juta koin. Untuk apakah biarin dari call di insight itu tetap dipasang, atau misalnya kayak kejadiannya ini kan langka kayak XI ini kan kebetulan itu satu candle langsung hilang kan, ibaratnya langsung kena TP. Apa mending udah aja selesai atau tetap biarin aja sell limitnya sama pasang SLTP, atau lebih baiknya udah biarin aja karena udah hit TP toh gitu. Kalau yang jawaban singkat saya, jawaban padat saya ya tadi, saya kan lihat tren besar, segala macam. Ini kan lebih ke teknis ya. Buat pemula bingung nih, saya juga belum belajar semua segala macam. Nah, tinggal tergantung kamu buat SOP apa, kamu backtest dulu SOP-nya. Kalau SOP-nya kalau mau aman, kalau buat saya ya, karena kamu belum backtest kan strateginya. Kalau kamu belum backtest mau aman, kalau udah nyampe TP, udah cancel aja, cari aman. Oh, jadi nggak usah dikejar ya, udah biarin aja. Cari aman. Tapi kalau kamu boleh tetap nahan di sini, kalau harga belum kecucuk. Kayak gini kan udah kecucuk nih. Cuman saya ekspektasi tetap turun gitu. Karena saya tahu gitu, kalau harga akan tetap turun meskipun nanti naik sampai batas SL saya di situ. Karena seller masih in control gitu. Tapi kalau misalkan kamu takut segala macam, karena jujur kamu kan tanya apa entry wave berikutnya aja ini di cancel, itu nggak ada yang tahu, harga koreksi sampai mana atau harga bentuk wave berikut langsung turun, ini belum ada yang tahu. Kamu tinggal siap masuk atau enggak, sebenarnya itu doang, berdasarkan data backtest kamu. Tapi kalau saya cari aman aja, harga udah kecucuk, ini kan kecucuk nih, bener nggak? Kecucuk nih. Udah kecucuk, ini saya cancel entry. Katakanlah saya pakai time frame gede. Tapi kalau saya pakai time frame kecil, saya masih mau entry karena ini belum kecucuk, belum dimakan di sini. Liquidity map-nya tebal di sini. Buat bukti, kita buka aja time frame 30 menit. Oh, ini langsung longsor sih ya, bener kata kamu ya. 1 menit ada nggak? Iya, makanya langsung bener-bener detik pertama ada call-nya masuk langsung ada nih. Srot. Iya. Nih, ini ada di time frame 1 menit. Ini udah kemakan belum? Dari call, kalau buy call masuk belum, karena itu udah candle-nya udah jadi kayak gitu, percis di menit call-nya masuk gitu. Ya, kalau jadi gini nih, singkatnya ya. Ini kan seller di sini, seller buang barang, kemakan dong di sini, kena ekor, ya kan? Ekor nih, ya, kemakan nih, bener nggak? Artinya sebenarnya jalan ceritanya gini, Nathan, yang ini udah gagal, jangan di entry lagi area sini, karena likuiditas ini udah makan nih, udah diambil. Yang masih ada probabilitas apa? Area sini sama sini. Jadi kalau kamu mau entry, saya masih nunggu, geser SL kamu ke sini. Geser SL entryan kamu di sini nih, area ini. Di sini juga bisa, karena di 1 menit ini belum ke mitigasi, ini tebel nih, ada heat map tebel lagi. Harapannya adalah seller buang barang banyak. Di sini seller harapannya adalah seller masih ada barang mau dibuang lagi di sini, karena ini belum dimitigasi. Karena kenapa? Ada harapan naik ke sini. Biasanya ketika di sini ada seller harga barang di sini yang tebel, sini retail naruh order sell limit lagi di sini, mau dimakan sama dia. Kesimpulannya dalam kasus ini versi libetnya kalau udah ngerti teknikal adalah masih ada opportunity to entry. Tapi kalau kamu mau main aman, kalau udah nyampe TP, harga ini udah ke mitigasi, kamu nggak lihat time frame 1 menit, ada yang fresh, cancel order aja, nunggu wave berikutnya. Oh, jadi lebih baik dilaporin ya, kalau ini kan kejadian langka gitu. Sebenarnya kalau langka amat sih kalau kamu pakai CoinGlass ini ya. Ada aja yang kayak gini pasti banyak. Bukan maksudnya langka tuh dari begitu call langsung hantem gitu TP-nya. Ngerti. Lebih langka daripada yang langsung kocok-kocok dulu baru turun gitu ya. Kita kan bahkan limitnya tuh benar-benar itu termasuknya bukan sell limit, bahkan bukan short limit, dia
entry now. Oke, kalau Gitu. gitu kamu kenapa nggak mau pakai teknik ini aja? Ini sekalian nih teman-teman, aku belum share, mumpung ya, pakai teknik ini aja nih. Misalkan ini ada ini ya teman-teman, ada insight. Misalkan di sini ada sell, katakanlah sell nih, ya kan? Saya atau siapapun yang pemberi sinyal, misalkan pasang area ordernya di sini nih. Saya limit di sini nunggu, ya kan? Saya khawatir nih harga nggak balik ke sini, Nathan. Sedangkan TP masih jauh. Kan kalau kamu lihat, kamu tahu dari mana udah TP1, padahal di time frame gede kan belum. Ini kan masih ada fresh, ini FVG banyak nih, ini banyak tebel-tebel, ini orang nongkrong di sini nih. Artinya target saya kan masih bisa lebar. Triknya gini, sekalian buat yang lain ya. Kalian dari signal insight itu SL-nya kalian geser langsung ke sini, ke harga entry. Penting banget ini. SL ke harga entry, di sini kalian pancung langsung di sini sell. SL kalian kan nggak just lebar nih. Gimana Min? Gak usah takut kan kalian udah pakai hitungan yang ini yang tadi nih. Trade kunci di sini 10. 100 katakanlah. Saya orangnya mau entry $100 nih kalau SL. Saya mau entry langsung di sini. Saya geser di sini. SL saya kan tetap 100. Nah, ini yang jawab pertanyaan tadi nih yang trading view suka berubah-ubah Min. Kamu lihat nggak tadi saya entry 100 sekarang 3.000 berubah. Harus pantau lagi. Ketikin lagi 100 di sini. Tuh. Sampai 100 baru execution sell. Karena kalau kamu entry-nya di sini pun dia tetap kunci 100. Kamu FOMOer, nggak mau ketinggalan entry. Di sini telat Min, saya nunggu sini belum tentu kejemput. Tarik aja Fibo kamu ke sini, ke harga lagi running. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Nathan dan yang lain teman-teman. Saya udah ngerti, jadi at least BP. Hah? Jadi at least seburuk-buruknya kalau kita ngejar kereta, jadi paling BP. No, udah. Iya. Sebenarnya nggak BP sih kalau kamu pakai teknik yang tadi aku share ini. Kamu tetap masih dapat opportunity. Contoh nih ya. Contoh nih, ini teman-teman sekalian si Nathan. Ini time frame 1 menit. Kita ambil contoh, saya clearin, saya ulang ya. Makanya pakai trading view tuh enak banget. Saya mau entry, saya limit di sini. Signal, provider signal di sini nih. Saya takut harga nggak nyampe nih. Atau saya kerja nggak sempet. Kan tadi saya limitnya begini. Ya, mau entry di sini, takut nggak kejemput nih. Kalian tarik Fibo kalian ke harga running aja langsung di sini. Dapat ya, entry kalian di sini FOMOer. Tapi tetap pakai Fibo ini. Untuk apa? Untuk ngejust di sininya nih, di sell. Kan kalian udah kunci 100. Kalau kalian kunci 100 nanti kalian sell limit di sini pun tetap kenanya $100 kok SL. Kalau di sini kalian tetap kena kok $100. Bedanya adalah ketika di sini kalian TP kalian lebih gede nih 118. Tapi kalau kalian FOMOer di sini TP kalian lebih pendek $65 doang. Otomatis kalian harus tahu arah target kalian TP-nya harus lebih lebar di sini. 100. Bingung nggak, Nathan? Atau yang lain teman-teman? Open mic aja nggak apa-apa, kita discuss. Paham. Tadi Paham, ke ini Min, ke distract sinyal baru. gue gak mau ulang nonton recordnya. Bangetan lo, gue jitak lo. Itu barusan langsung tiba-tiba lagi jelasin ada tring masuk. Wah, Oke, nanti di replay aja. 2 kali soalnya gue jitak lo, bener gue jewer lo. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Siapa yang masuk Solana sekarang? Kita lihat Solana ya. Jadi kalau udah pakai teknik ini kalian udah nggak usah takut ini, berdasarkan time frame juga bisa apapun. Solana, kita lihat Solana seperti apa. Saya nggak mau masuk dulu. Kalau saya nunggu di sini. Tapi kalau emangnya kamu mau main time frame kecil nih, Solana, saya mau masuk di sini, katakan udah kena nih. Target saya kena di seller yang sebelumnya TP-nya cuma di sini nih, pendek nih Nathan. Kamu bisa TP parsial di sini karena di sini decision belum tentu tembus. Di sini decision belum tentu dia begini. Ada resiko begini.
targetnya terlalu pendek. Nah, untuk ngedapetin ini kan targetnya pendek, saya mau masuk di Solana, gimana sih triknya? Turunin time frame biar dapat RR gede. Triknya gitu teman-teman. Kan TP di sini masih jauh nih. Nah, bisa nih entry di sini Solana nih yang mau masuk Solana. Nah, entry langsung di sini nih. Begitu caranya biar dapetin RR. Jadi mepet-mepet kata siapa nggak bisa entry gitu. Ada pertanyaan? Nah, kalau lihat misalnya dia ternyata gagal, tujuan SL kan untuk supaya dia nggak jebol ke bawah, mengurangi resiko. Nah, ini kalau misalnya kita mau main, misalnya saya punya resiko yang lebih besar, mau dibesarin resikonya, itu lihatnya sampai mana. Dia kan kayak contohnya di sinyal ini kan SL 144. Nah, misalnya saya nggak mau pasang nih, saya siap sampai diseret ke 95 lagi. Oh, nego ya, nego SL ya. Oke, kita bicara just SL. Tapi harus siap dengan resikonya. Kalau kamu ini narasi udah salah nih katakanlah. Narasi udah salah. Mau nego SL dong. Tapi masih nggak mau narik SL-nya asal-asalan. Ya penting SL saya nggak kecium, nego-nego SL gitu. Harus ada ukurannya. Naikin time frame. Ini kan contoh nih, ini 5 menit nggak gagal sih ya, harapan ini saya gagal nih. Kalau gagal saya bisa kasih contoh, tapi nggak apa-apa, anggaplah harga nih rontok begini ya kan, naikin time frame 15 menit kan buyer masih in control, berarti kamu nego SL kamu di sini, kamu siap rugi 15 menit, tapi saya masih terlalu pendek saya takut nego, naikin time frame 1 menit 1 jam, kan buyer masih in control nih, buyer in control di mana, di sini fraktal, negonya di sini, jadi nego SL pun harus ada hitungannya. Bingung nggak, Nathan? Coba dikit lagi gimana? Saya ulang. Ambil contoh yang file aja ya. Solana kan work tuh. Cari yang file. Ada nggak yang file? Nih, katakanlah ini nih. Kita ambil contoh random ya. Bego, gue belum makan begini lapar nih. Kan tadi bisa juga. Ada kan saya tadi mau buy di sini nih. SL nih kan aturan. Sebelum nyentuh SL saya mau nego nih di sini. Gitu kan? Maksud kamu? Saya masih siap nih rugi 200, katakan geser sini 200. Saya cek dulu time frame gedenya 5 menit. 5 menit ini ya. 5 menit masih masuk buy in control. Tapi saya ngeceknya time frame ini aja sebelumnya. Nah, kalau kita langsung ke 1 jam, kamu kan lihat di sini. Ini seller masih in control sih. Seller in control. Ini mah seller maksa ngebuy yang konyol ini, tapi nggak apa-apa. Akhirnya ambil contoh lah. Ini buy ya. Saya ini kalau saya maksa, saya cuma akan nego ke SL fraktal smart money footprint sebelumnya di sini nih. Saya nego SL saya di sini. Di demand sebelumnya di sini. Nangkap nggak Nathan? Cari fraktal point pojok-pojokan buntut-buntut ini, pucuk-pucuk sebelumnya. Oh iya, ngerti. Iya. Tapi ngapain sih nego-nego? Kalau saya sih nggak mau nego deh. Bahaya ya. Karena first entry-nya misalnya MM-nya kecil banget. Misalnya kita siap bilang 1000, saya entry 100 dulu. Kalau begitu kamu kenapa nggak pakai strategi ini sekalian mendingan nih? Kamu entry di time frame 1 jam. Begini. Kamu entry kecil-kecil dulu di sini. Ini kan high risk, mid risk, low risk. Kamu bisa masuk di sini $1, di sini $10, ini baru $50. Turun lagi $100. SL di sini langsung. Oh iya, rencananya gitu. Jadi misalnya 100, 200, 400, 800. Iya, tentuin kalau saya sih cara kamu agak barbar ya. Kalau saya tentukan dulu, batas saya di mana? Katakan batas saya cuma sampai di sini. Saya entry bagian-bagian ini masih oke buat saya. Tapi kalau ketika plan saya tadi begini, ternyata dia turun menyentuh SL saya nego SL sini, saya nggak berani deh. Kecuali time frame gedenya masih menunjukkan bullish. Artinya kan time frame 1 jam koreksi menuju liquidity demand harian di sini. Ya saya nego di sini. Dengan catatan adalah
geseran SL saya di sini saya siap rugi $10. Kan kalau saya geser SL otomatis resiko saya lebih besar dong. Saya siap tampung nggak? Misalkan saya tadinya sini $100, saya siap rugi $1.000. Saya masih sanggup nih. Ya udah saya nego ke demand daily, gesernya di sini. Gitu. Tapi saya nggak rekomen ya, takut saya dengernya juga. Paham nggak Nathan? Yang lain? Iya, ada lagi nanya. Mentalnya kuat. Iya, kenapa? Kuat mental. Oh ya, kuat mental. Kalau dia emang kuat mental ya, Nathan. Kalau Sultan mah beda. Yuk, ada lagi yang nanya, ada yang bingung nggak seputar tradingnya, curhat kayak apa, kayak Min, lu strike atau gimana Min, atau gimana gitu. Min, bahas Cerebro dong, Min. Oke, Cerebro. Aku nunggu Silen loh. Silen mau nanya narasi AI. Aku mau jelasin dia kayak dia banyak sangkutan di ini deh. Kasian deh. Wah, Cerebro aku nyari sell sih. Cuman udah kena invalid ya. Atau enggak? Aku Enggak. aku udah hit TP. Cerebro. Hit TP. Saya belum. Nah, belum kena SL di time frame kecil. Maksudnya udah di TP. Oh. Ini ada entry kemarin signal atau apa ya? Lupa aku ada markingnya. Ada di insight ada Cerebro. Oh, ada insight ya. Udah hit TP ya. Oh, ada hit TP Cerebro. Ini kamu Cerebro mau nanya kenapa? Nyangkut kayaknya nyangkut. Nyangkut, Min, spot, Min. Cerebro aku udah nggak ditinggalin. Ini ya, nggak tinggalin. Iya, bukan nggak tinggalin. Nggak ada ngelihat ada inflow masuk ya. Ini inflow masuk bener nih, ada inflow masuk. Cuma ini spekulan nih. Ini mending cari naik ulang. ngambil TP, ngambil profit di sini. Saya juga beli Cerebro di 4.000, cuma ya cut loss aja, cari lain. Oh. Saya beli di harga 1.000, Min. Gimana, Min? 1.000. Wah, apalagi cuma 1.000. Kamu? 1.200 kemarin 0,09 ya. 0,09. Bentar aku coba ya. Oh. Harapan kamu cuma ini doang kalau ada inflow masuk di kripto. Kamu tunggu bulan Mei deh. Tapi Mei kayaknya nggak bagus ya. Harus ada inflow masuk. Kamu minimal sampai sini masih bisa BP. Soalnya saya kan ada simulasi nih. Saya kan ada pakai neural network ya. Ada ini. Cuman kalau kamu mau ntar saya simulasiin Cerebro. Cuman makan waktunya lumayan berjam-jam. Ntar aku simulasi, ntar aku kasih Excel-nya atau enggak reportnya ke kamu. Kamu siapa di nick itunya di Telegram? Jen, Min, Jen. Oh, si Jen. Oh, Jen, iya Jen. Kamu kemarin nanya Cerebro, udah aku simulasiin kok itu Jen. Cuman Excel-nya berat aku downloadnya. Kalau kamu mau aku downloadin buat kamu CSV formatnya. Tinggal cabut, balas di future 125x, jadi balik uangnya. Favoris orang beda-beda, Nathan. Badung nih anak. Enak banget ngomongin Nathan ya. Norris no Lambo ya, bro. Ya, kalau dia anaknya lucu emang, masih muda dia. Lucu. Oh. Jangan Nathan, ntar kamu makin dewasa makin hati-hati kok. Ini apa namanya? Cerebro jujur aja kurang bagus. Aku kasih alasannya ya. Kamu jangan patokan narasi AI, betul. Ini kebetulan ada kamu Jan, saya jawab jujur apa adanya ya. Narasi itu memang AI bagus buat kedepannya. Tapi inget token yang narasi AI agent tuh nggak cuma Cerebro, nggak cuma virtual. Kalau nanti kedepannya ada yang lebih bagus lagi, itu ditinggalin. Kuno, itu yang saya takutin doang. Kenapa kuno? Contoh ETH, saya buka-bukaan ya. Kenapa portofolio spot saya dari awal saya nggak pernah mau PD di ETH? Alasannya saya nggak ngeliat perbaruan, nggak ada efisiensi. Developernya juga nggak jelas, pacaran mulu. Nggak fokusin ke ini segala macam, tinggal masalah dia cuman PD karena bertahan market cap besar, artinya banyak yang holder nyangkut. Artinya untuk rug pull itu lama banget. Sebenarnya itu doang, kecuali nanti harusnya Vitalik ini developer harus bebenah efisiensi segala macam. Takutnya liquidity pindah yang baru makin masuk. Itu holder lama cut loss segala macam makin rugi soalnya ETH belum cabut-cabut banget. Nah, terus ketiga
masuk yang baru kayak Sui, XRP, memperbarui sistem mulu, ada Solana. Nah, sama seperti kasusnya di AI. Kalau ternyata ada yang baru gimana? Ini bukan mata uang, soalnya bukan forex, ini kripto. Masih jeleknya kripto tuh gitu, saat ini belum ada regulasi pasti yang ngetatin untuk listing koin. Beda sama saham. Saham kalau mau listing syaratnya banyak. Udah syaratnya banyak, saham kecil pun dibagi-bagi mulu. Contoh di saham Indonesia, ada saham di market cap di bawah berapa gitu, aku lupa disebutnya apa. Kalau yang middle cap berapa, high cap berapa. Memang listing, cuman dikasih tahu, ada informasi dulu. Sedangkan di kripto nggak ada. Saya takutnya nanti ada token narasi AI yang lebih canggih, AI agentnya sampai dia buat. Contoh Grok yang di ini Twitter, kita nggak tahu kapan perspektif AI. Siapa tahu dia buat ini butuh invest dana, dia nggak cuma lewat saham tapi lewat koin gitu. Bakal dia mati bro, virtual Zerebro gitu. Apalagi dia memes. Iya sih Zerebro nggak gitu ini sih. Kalau masih lebih virtual ya, virtual cuman aku nggak simulasi nggak bagus gitu. Kebetulan ada Jen ya. Ini virtual, maksud aku gini loh. Apa ya? Saya simulasiin kemarin kan bukan virtual yang ini. Nggak konsen, gue lapar beneran sumpah. Gak bisa mikir ya kalau lapar ya anjir. Virtual ya, kok nggak ada sih ini dia. Nah, masih lebih virtual tuh better. Kan tadi kamu nanya COTS ya kan? Oke betul, ada uang masuk sini COTS. Tapi ingat, ini COTS time frame daily. Nah, di weekly masih ada tahanan, bisa aja nge-COTS ini udah sampai target di sini. Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ke depannya. Satu-satunya jalan kita cuman conviction ya untuk ke depannya ya. Cuman kalau kamu tanya Zerebro scoringnya sama virtual, kamu ada nanya virtual juga ya. Convictionnya di simulate-nya itu masih tinggian virtual. Justru Zerebro ini kan saya simulasi neural network itu dari data si miliar koin juga, narasi yang satu sama, ledger yang sama, bandingin sama token yang sama, bandingin sama money flow, inflow, sama bandingin sama market ini DXY. Itu untuk virtual dapatnya juga nggak bagus. Harapannya adalah gini, jangan ada token lain yang lebih gacor di narasi AI ngalahin virtual atau Zerebro, maka matilah. Tapi kalau kamu tanya virtual, iya better, jauh daripada ini. Kalau nggak salah di discussion free, saya juga pernah nge-share deh virtual, patokannya kalau saya mau, cuma saya nggak entry ya, telat juga. Saya menunggu di sini sih, nunggu di sini, SL saya di sini mumpung tipis gitu. Cuma ini saya nggak pantau, akhirnya hilang. Tapi kalau Zerebro, saya nggak ada, benar-benar nggak ada bayangan sekali untuk coba masuk, nggak ada sama sekali. Gitu kira-kira. Oke, siap Min, makasih Min. Januar kamu kan nyangkut nih sekalian ya buat anak-anak yang lain. Yang nyangkut gimana nih solusinya? Satu-satunya jalan adalah harus ada kapital lain. Misalkan dari gaji segala macam, katakanlah kamu gaji masih bekerja segala macam, kamu simpen dana taktis yang sering saya share yang konsultasi. DCA yang benar sekalian mumpung ada yang lain, mumpung masih ada DCA yang benar adalah saya dengan Vibo ya. Sebentar ya. Sebenarnya masih bisa recovery kok. Apapun itu, semerah apapun masih bisa recovery sama punya kapital. Udah dari screenshot. Aku minum dulu ya, aus. Minum dulu Min, minum dulu. Jangan DCA meme koin. Betul. Jadi jangan, maksudnya jangan gini loh. Kamu beli token udah menyadari salah, kamu paksa DCA ke bawah, itu bahaya banget. Jangan ya. Caranya begini, saya kasih jalan keluar. Benar kata si Nathan, jangan paksa DCA di koin yang sama gitu. Triknya gini, ini penting banget buat kalian, buat financial segala macam ya. 125x. Nathan jitak nih Nathan. Ya. Ini saya lanjut ya. Katakanlah kalian rugi di suatu token. Saya kasih cara untuk recovery. Tergantung betapa dalamnya kalian recovery sama kapital kalian. Kalian lagi minus, katakan koin A, B, C. Lagi minus nih.
Kalian mau cut loss nggak bisa, udah dalam, terlambat segala macam karena nggak rela cut loss katakanlah. Yang penting adalah kalian harus ada penghasilan lain dulu, misalkan kerja. Katakan gaji kalian 10 juta. Kalau kalian masih bujang segala macam, simpan dana taktis 30%. Tapi kalau udah kerja ada keperluan lain, kecilin. Pokoknya maksimal cuma boleh 30%. Nah ini jangan langsung di DCA dana sini. Kumpulin dulu. Bulan ke-1 masuk 30%. Katakan berarti 3 juta nih ya. 30% 3 juta. Nah bulan kedua 3 juta lagi. Nah sambil menunggu, kamu ketika menunggu, katakan token ABC kamu minus. Kamu ngelihat token X bagus. Atau BTC. Atau Gold, PAXG ya. Token sakti kita atau hype kamu mau masuk, kalian masuk bagus. Nah ini dana taktis pakai ke sini, tapi jangan langsung 3 juta, masukin dulu 100.000. Katakanlah kamu lihat minggu kedua ada demand bagus lagi, masukin bawah 200.000, makin bawah makin gendut. Rumusnya adalah 100 ini kali 2, turun lagi kalau emang dananya cukup. 100 kali 2 berarti 100 tambah 2 300 kali 2 600 di sini entry. Udah selesai. Nah, ini ada sisa dong. 3 juta kurang 600 berapa? 2 juta 400 kan. Masih belum kepake dananya di sini. Bulan kedua masuk lagi 3 juta. Dapat nih koin BTC bagus nih, misal mau masuk. Masukin lagi dengan cara yang sama. Iseng lama-lama kekumpul kan, di sini makin gede kan, gendut. Katakan udah masuk 3 kali 3 bulan 3 9 juta. Tapi baru kepake DCA 2 juta lebih. Ada sisa dong. 2 juta nih katakan sisa 6 juta. Gold lagi bagus nih, Mas hantam fisik pakai nih alokasi ke emas. Dolar lagi turun nih, mau serok nih. Nanti kan The Fed ada QA juga nanti nih kalau misalkan ekonomi bagus. Menunggu dolar beli murah, alokasi ke sini. Nanti bulan keempat kan gajian masuk lagi ke sini. Ini namanya dana taktis. Kalau ini goyah, ini token udah telanjur. Udah biarkan. Harapannya adalah ketika bulan jalan, ada QE, tapering, potongan suku bunga, rate cut, pelonggaran kebijakan moneter fiskal, nanti ada duit masuk ke kripto. Harapannya adalah koin yang kalian beli naik, koin yang kalian minus gede, minusnya berkurang. Kalau ini udah kalian kumpul DCA lama, ini belum masih minus, nggak apa-apa. Kalau tunggu aja 1, 2 tahun, 3 tahun investasi di gold segala macam. Makanya saya tanya lagi DCA-nya dalam nggak? Jadi variabel X1, X2-nya adalah ini penting. Seberapa dalam kalian minus, kedua seberapa besar penghasilan kalian yang bisa alokasi ke dana taktis. Itu makin cepat kalian recovery. Kalau dananya penghasilannya kecil, terus token ini dalam, jangan khawatir, kalian tetap bisa recovery, cuman makan waktu lebih lama. Kalau penghasilannya gede, mungkin tahun depan udah ketutup. Mungkin di sini udah untung BE, di sini kalian mau close yang rugi, tutup yang untung sini, monggo. Kan dolar misalnya kalian untung, di gold kalian untung, atau enggak ini minimal BEP nggak jadi minus. Tapi kalau yang dananya kalian kecil di sini, ya mungkin tadinya kalau yang dananya gede buat injeknya ini minusnya lebih gede, aturannya kalian BEP 1 tahun, jadinya 3 tahun, 4 tahun, ujung-ujungnya yang penting duit kalian kembali recovery. Jadi dana taktis ini penting. Meskipun kalian minus ini, kalian sambil DCA, kehidupan kalian nggak keganggu. Kualitas hidup kalian nggak turun, makan tenang, tidur tenang, tetap anggap aja ini investasi, belum profit gitu. Atau kalian ini sisa duit Min, ini dikumpul bisa beli saham untuk ambil dividen minimal, ya kenapa? Nah, teman-teman ini strateginya tolong di screenshot terus diaplikasikan. Tumben nih, tumben lagi bener loh. Tolong screenshot ini strateginya ya. Ini apa Min, berarti better kita DCA-nya di big cap, Min. DCA big cap, ya boleh aman. Ini gue baru nyadar ini si Nathan sarkas, coret-coret abstrak bangke ini anak. Iya betul, kamu ini ya, kamu jadi DCA-nya di big cap. Saran saya nih buat recovery, ini ikutin saya deh, percaya deh. Invest ke forex dolar ya, boleh yen, boleh Singapura dollar, boleh stabil Singapura dollar,
alokasiin dana kalian juga dari dana taktis tadi, mantau gold, emas, ya. Emas digital boleh, emas kontrak atau option di broker juga boleh, atau cuman lotnya kecilin ya kalau di broker segala macam. Beli emas fisik, ya. Ketiga, saham. Cari saham yang baca dulu prospektus laporan keuangannya. Ada bagi dividen nggak? Kayak kemarin sayang lu BBRI, BMRI ada bagi dividen. Jadi kalian minus tetap makan. Beli saham melihat yang laporan keuangannya bagus. Minimal ketika dia ada earning after tax-nya. Laba bersihnya lumayan, bagi dividen, current asetnya lancar, setara kasnya lebih gede daripada hutang lancar. Nggak usah pusing-pusing lihat ROE, segala macam pari, segala macam jelimet. Kita ngelihat profil kesehatan keuangan, laporan keuangannya juga. Nah, dengan cara yang simple, sederhana. Trik ini dipakai oleh konsultan-konsultan saham. Karena saya dulu auditor, saya juga sering ke konsultan saham, konsultan pajak, dan macam. Dana taktis tadi adalah dana untuk company-company yang kayak Calon Pokpen segala macam yang digunakan untuk ekspansi perusahaan baru segala macam. Ini bisa diterapkan di kehidupan kita retail. Jadi saya share itu tuh nggak sembarangan, nggak cuma konsep gitu. Dilakuin dari zaman dulu gitu. Kan cuman badannya konsultan nggak share itu kecuali kalian bayar gitu kan ya. Yang keempat baru alokasi ke kripto. Kalau alokasi ke kripto cenderung kalau kamu aman BTC ya. Karena kenapa? Alasannya simple. ETF regulasi pemerintah IT itu semua fokus cuman BTC. Mereka nggak fokus ke altcoin. Kalau yang ada Solana segala macam, oke itu tambahan. Cuman overall 95% government segala macam cuma fokus kripto di BTC. Opportunity-nya masih lumayan lah. Kecuali kalian main di koin-koin altcoin itu buat spekulan aja. Jadi buat spekulan, buat nambah ya ROE-nya gede. Kan harga masih rendah, market cap-nya kalau terbang ROE buat ini loh. Ini akun gambling, akun iseng, kecilin aja altcoin. Atau kalian beli PAXG karena standarnya tether ke emas. XAUT juga boleh. Tapi juga tetap pantau, batasi dengan limit order OCO segala macam atau cut loss harian karena digital. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu Binance ngerasa rugi nih, banyak yang beli PAXG, nggak ada yang di future naik terus nih, katakan gue all time high mulu, nggak ada yang kena liquid nih, gue delisting deh, mateng gitu. Pantau email segala macam harian. Jadi segala sesuatu masih beresiko. Cuman menurut saya tetap paling beresiko ya di antara semua aset yang tadi saya bilang, kripto. Makanya kripto saran saya alokasi jangan banyak. Ini buat cacing jadi Lamborghini, bener kan Nathan, gembel atau Lamborghini itu oke kripto. Cuman saya dengan cara saya ini minimal kalian nggak dapat Lamborghini Avanza, tapi kalau gagal nggak gembel masih punya motor atau mobil second. Emang instansi nggak beli Cerebro, Min? Lu sarkas mulu bangke nih anak. Jadi ini ya Jen, Repani, kamu jangan sedih-sedih banget, masih bisa recovery kok. Tinggal jalanin Oke, aja. siap, Min. Cuman jujur lah untuk jalanin ini nggak bisa cepet. Minimal yang konsultasi sama saya konsultasi itu 2 orang ya, ada DM-an di Elite. Cuman dia jarang aktif ya di grup, hampir nggak pernah aktif, dia cuma DM. Dia udah jalanin ini 2 bulan dan udah mulai recovery setengah. Kalau dia kan kebetulan gajinya lumayan sih ya. Saya nggak mau nyebut nama gajinya sama nama orangnya. Tapi dia alokasinya nekat karena dia masih bujang. Dia alokasi 50% langsung. Dengan cara ini dia udah recovery minus setengahnya udah berkurang setengah. Kemarin gold ATH lagi kebetulan. Sama PAXG dia dapat juga. Jadi dia recovery dari situ. Jadi yang saya share itu udah diterapkan dan emang jalan juga gitu. Mungkin bedanya kalau yang all ini udah terlalu gede di Cerebro kamunya atau gimana ya mungkin recovery akan lebih lambat aja gitu. Tapi ujung-ujungnya recovery kok. Kamu tinggal konsisten, disiplin, jalanin minimal start awal dengan bulan depan kamu coba tabung gitu. Kenapa cuma 30% maksimal? Karena kamu ada keperluan buat keluarga, segala macam, buat biaya force merger kayak mendadak segala macam gitu kan. 30% saya rasa udah lumayan gede gitu. Semangat ya. Kalau ini berarti Min, hype gimana Min? Kalau mau di DCA Min? Kira-kira masuk hype sekarang gimana?
siap risknya oke gitu. Ini si Nathan nggak suruh screenshot lagi nih. Gue ngakak pas disuruh screenshot bangke. The hype ya. Anjir, gue nyadarnya telat lagi, lapar gue anjir. Gue nyadar apa ini screenshot. Hype ini aku jujur ya secara conviction ya. Jadi saya meskipun nggak conviction kadang nggak searah sama harga, tapi saya kasih tahu dulu hype itu dia punya punya sistem yang bagus ya, ekosistem yang bagus, sama kayak Sui, sama kayak Sol, sama kayak apa namanya XRP atau ETH. Kalau kamu mau DCA oke, nggak jadi, cuman tetap batasi resiko kamu. Tetap batasi resiko, misalkan saya bakal liquid di sini atau saya hype, saya cicilnya kecil-kecil dulu aja. Jangan takut kecil-kecil. Katakan tadinya saya mau DCA di sini 1 juta, saya cuma 50.000 dulu, mulai nggak masalah. Yang penting kalau dia naiknya tinggi kan kamu tetap untung juga. Saya belum share piramid system ya, averaging up. Jadi buat anak-anak nih kalau yang udah up telat nih 50.000, kamu bisa DCA lagi, DCA up 50, 50, 50. Kalau turun malah gede, cepet 200. Misalkan dengan catatan kamu dengan narasi di SL riset di sini siap, atau kamu siap rugi. Yang penting gini kuncinya, ketika masuk udah siap nggak? Kamu masuk 1 juta udah siap nggak hilang 1 juta? Kalau kamu siap secara mental, masukin. Itu doang yang saya mau katakan. Kalau mau nanya hype bagus nggak? Minimal dia punya protokol buyback. Orang yang transaksi future, yang rugi, fee, dia kan dapat untung. Untungnya itu dia buyback. Cuma hati-hati, buybacknya itu bukannya anti turun. Dia buyback itu dia gagal nahan ini loh, nahan loh. Ini buktinya turun terus. Dia buyback, ini buyback, gagal turun lagi. Tapi jangan khawatir ketika narasinya udah jalan atau ada inflow dari total market cap masuk, ini dia naiknya recovery cepat. Artinya punya conviction yang bagus. Orang masih berharap di hype bagus. Cuman hype ini jeleknya masih banyak hantaman. Dia kan masih kayak testnet lah. Saya bukan testnet ya. Firewall-nya buktinya udah 2 kali dijebol. Itu bikin sempat orang ragu gitu. Ini saingannya banyak yang mau jatuhin hype gitu. Mimin beli hype nggak? Udah saya TP. Jadi saat ini nggak ada hype. Kemarin saya ada share ke anak-anak, saya TP di 30, beli lagi 12, TP di 15. Berarti jangan dibeli. Jangan dibeli. Belinya di $4 bro. Jadi hype ini kamu boleh beli, balik lagi ya ke yang tadi saya bilang, namanya kan ada akun gambling. Akun gambling itu mau saya siap nih, saya ada duit 10 juta. Saya mau investasi ke BTC, emas segala macam. Saya 1 juta mau cacing jadi naga. Rugi pun saya masih tenang hidup. Saya mau jajan nih, mau ROI-nya terbang ke langit karena market cap masih rendah, ekspektasi masih lebih gede. Ya boleh di hype gitu. Karena buat saya nggak mau kayak sebelah yang ngomong conviction, yakin segala macam, lihat berapa banyak yang member elite anggotanya sebelum anggota itu yang altcoinnya rungkat. Conviction nggak selalu jamin harga gitu, nggak jamin harga ngedukung. Kalau nggak ada, kalau tiba-tiba ke depan misalkan tiba-tiba ke depan ada yang mau ngejatuhin hype lagi, dia buy hype banyak, kayak kemarin kasusnya masukin ke OKX, nggak ada liquidity, harga longsor, hancur lagi nih. Konspirasi itu banyak. Atau enggak, siapa tahu tahun depan token kan jeleknya gini nih, kripto itu jeleknya nggak ada sensor gitu, benar-benar nggak ada intervensi pemerintah segala macam. Jadi kalau ada listing ekosistem baru yang lebih canggih dari hype, bisa aja hype ditinggalin, nggak ada harga gitu. Selalu ada kejadian force major di luar variabel yang kamu bisa prediksi. Makanya tadi saya bilang, buat investor pintar adalah pikirin resiko, risknya dulu. Risk karena bisa kita tanggulangin. Harga bergerak naik ke atas ke bawah, kita nggak bisa tanggulangin. Gak ada yang tahu. Min, kalau ini kayak di Insight, Swell kan udah mau hit nih. Apa masih berlaku? Kalau udah TP ya udah gitu, jangan maksain entry lagi, jangan berlaku lagi gitu. Belum masuk karena ngambilnya yang mitris.
Oh, kamu mau nunggu yang itu ya? Oke, kalau kamu pakai sistem gitu, kamu lihat dulu time frame gedenya. Jangan cancel aja, karena di time frame gede ini bisa nungguin di bawah lagi di sini. Jadi kalau yang di insight itu gini ya teman-teman, kalau kalian mau follow nih, katakanlah nunggu di sini nih, kemarin kan aku share signal gini ya, Nathan masih di sini kegedean. Kalian kejar pakai Fibo, kejar harga runningnya begini, geser gini. Yang tadi saya bilang. Ini kalau mau masih masuk mah masih ada opportunity, cuman cari aman yang tadi saya bilang Nathan, kalau kamu mau ngikutin SOP-nya kamu belum backtest, cancel aja. Cuma kalau pribadi saya masih masuk. Tapi kalau kamu takut, tunggu lebih bawah lagi aja di sini. Karena kenapa? Ini dekat sama SL, dekat SL mepet gitu. Halo? Oke Min, udah di cancel. Ya, cari aman aja karena antrian itu banyak kalau kalian udah pahami yang sistem saya. Jadi nanti saya rencananya mau spam signal gitu, insight banyak gitu. Oh iya, sekalian. Tunggu sebentar ya bagi yang masih ini ya, jangan cabut dulu. Saya kasih tahu dulu cara ngambil signal gini. Saya ulangin lagi sebelum saya tutup. Misalkan saya signalnya gini nih Nathan hari ini dan teman-teman gini. Harga belum gini deh. Saya mau sell di sini. Signal nih di insight. Harga udah keburu longsor nih teman-teman. Mau ngejar nih. Kalau misalkan ini belum nyampe TP1, ini salah ya. Kurang bawah di sini nih katakan. Di sini nih. Saya kan ngasih signal pasti rata-rata sebelum TP1 biar kalian nggak ketinggalan gitu. Ketika harga masih di setengah gini. Nah, kalian takut nih harga nggak kejemput. Kayak Swell kan nggak kejemput tuh langsung terbang. Kalian langsung aja geser SLK, geser ini Fibo kalian dengan cara begini. Ke harga running ya begini. Entry di sini, FOMO untuk ngejar. Karena asumsi adalah harga nggak dapet kayak Swell nih kemarin. Kalian kan aku signal di sini ya, udah gue delete lupa gue di sini. Tadinya Fibo begini nih, katakanlah. Saya kasih signalnya ketika harga lagi di sini nih. Nah, kalian takut harga nggak ini, saya ngelihat Swell kuat nih momentumnya. Tarik aja ke harga running begini. SL kalian di sini, TP kalian di sini kunci pakai trade in di sini risk 10% tetap kalian nunggu mau entry sini $10. Tapi di sini mau FOMO $10 juga dengan resiko yang sama. Kunci langsung di sini $10. Tarik aja Fibonya. Itu cara ngejar ketinggalan FOMO. Nah, yang kedua, tadi aku mau nge-share apa ya? Oh, kan ada orang di koin kami bantuin aku nih, dia ngebikin apa namanya, cuman sayangnya dia nggak boleh share sih ya, tapi nggak apa-apa, aku tetap mau bantu kasih ke kalian ke elit. Jadi nanti ke depannya misalkan kalau saya share signal kayak gini, aku mau jelasin nih, biar nggak bingung nih, tapi nanti saya pilih ya. Jadi ini asalnya adalah dari sini, sama aja, cuma dipakai API langsung ke Telegram, pakai bot. Nah, nanti ketika saya share ini cara bacanya gini ya. Open interest naik 1,33% di harga sekian. Harga sekarang pas saat ini naik, APK-nya ngirim send signal ke Telegram ya lewat Coinglass adalah di harga 0,2. Ini harga area-area entry kalian untuk time frame 5 menit, 15 menit, 1 jam. Karena ini minus. Ini contoh doang minus ya. Harusnya nanti ketika hijau, ntar saya sortir cari yang plus semua. Nah, kalian cari area entry-nya, ini kan entry di 0,027, kisaran sini 3,38. Nah, caranya nanti SL menggunakan angka Fibo. Nah, ini contohnya nggak bagus, saya ambil contoh yang bagus aja, sebentar. Signal yang bagus buat contoh. Ini nih, Vine bagus nih. Kita buka Vine ya. Vine. Kan kalian udah ngerti nih, anggaplah kalian udah ngerti sesi 1, sesi 2, sesi 3, nah cara narik ini. Misalkan saya kasih signal seperti ini. Ini ngebantu banget untuk mempermudah Vine nih. Open interest turun, semua turun nih. Kontrak ngejual semua. Nah, current price ini 5 menit time frame minus 0,14. 15 menit 2,61, 1 jam 2,74. Ambil yang paling gede, minus 2,74. Nah, berarti kalian markingin dulu di sini. Minus
di minus 2,74 di harga berapa nih? 0,034320. Dapat ya di sini ya. Nah, kecilin time frame. Kalian cari market structure-nya. Dapat kah langsung di sini ya? Dengan sesi 1, sesi 2 loh. Begini. Jadi nanti kalian langsung pasang SLTP tarik Fibo begini. Entry sell di sini. Nangkep nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Bingung, Min. Hah? Gak apa-apa kalau Nangkep, bingung. Min. Nangkep ya. Kalau bingung ntar aku tuangin, aku ubah ke sini gitu. Ntar ciri-cirinya gini lewat grafik, nanti kalian lihat di insight kalau ada garis panjang-panjang begini, berarti ada data dari CoinGlass aku narik gitu. Sebentar ya, aku tinggal toilet, kebelet banget sumpah. Gak diizinin. Halo? Udah paling sekian doang ya teman-teman. Sisanya adalah gini. Konsep kalian udah dapat. Triknya gini, kalau kalian mau trading mandiri konsisten adalah sering-sering marking latihan. Karena kalian meski udah ngerti konsep, kalau kalian nggak terbiasa, kalian udah tahu cara memegang pensil, cara nulis, tahu ini huruf A, huruf B. Tapi kalau kalian nggak terbiasa, kalian nggak bisa tulis pakai huruf cepat kan. Kalian harus paksain latihan marking. Kedua, disiplin money management. Kalau kalian udah paham pun, jangan over PD. Soalnya banyak yang DM ke saya, anak elit. Karena over PD, ikutin sesi 1, sesi 2, sesi 3, ngerasa banyak benernya, over PD langsung naikin risk. Akhirnya rugi. Bahaya. Jangan terlalu pede. Jangan ketika kamu benar terus, jangan merasa, wah gue yakin berikutnya benar, naikin lipat gandain deh. Bukan begitu caranya. Untuk ngelipat gandain nanti minggu depan saya akan share cara gimana compounding aset saldo. Bukan pakai risk USDT, tapi by percent balance. Itu minggu depan aja. Nah, dan yang ketiga, PR kalian adalah tonton, saya buka ya YouTube, wajib nonton ini, biar psikologi kalian mulai bebenah. youtube.com. Wajib nonton pertama apa? Trader Family ya. Trader Family. Catat ya, jangan malas nonton. Trader Family, kedua Trader Tampan. Ketiga apa ya kira-kira yang bicara mindset ya? Reva Junal. Kenapa? 5 Iya, yang terakhir adalah 5%. Tapi kalau kalian mau yang benar-benar real trader, itu yang saya share rata-rata ini kok, cuma kalau 5% bahasa Inggris ya. Tapi kan ada translate sekarang mah gampang. Itu benar-benar real trader. Real trader. Terus kalau yang Reva Journal itu saya tahu dia real trader juga dan dia ada ini juga. Jadi kalian dengerin deh mindsetnya dia, nasihatnya dia untuk naikin psikologis. Ketiga, kalau yang trader tampan, cuma trader tampan saya nggak tahu ya dia benar-benar real trader atau enggak. Cuma dia suka nganalisa adalah akun-akun real trader di aplikasi Trader Family. Kalau yang terakhir adalah Trader Family. Kalau Trader Family kan kalian udah pasti tahu lah, Pak Tito lah, udah sini kan dia aja IB terbesar di Indonesia loh. Dia aja akun realnya banyak gitu. Udah sering lihat portfolionya lah. Jadi dengerin kata-kata mereka. Dari kesimpulannya dari mereka semua adalah metode itu nomor sekian. Yang penting disiplin sama money management. Nah, saya udah kasih caranya, nggak usah hitung-hitung manual ribet segala macam, udah pakai trading view segala macam, itu udah nge-cheat banget loh. Karena itu yang dipakai teman-teman saya, terutama di forex ya. Mereka pakai itu semua.
sejak saya share, mereka pakai itu semua. Dan saat ini mereka jalanin profit konsisten. Ada di funding pips, ada di 5%, ada pakai duit pribadi, ada yang dana klien, segala macam. Tapi kebanyakan di forex ya. Saya nggak bicara kripto. Saya nggak tahu kenapa setiap saya bicara kripto mereka pesimis sama kripto gitu. Nggak ada tertarik sama sekali. Cuma sama aja lah, mau di forex, kripto, saham sama lah caranya gitu. Ya, itu aja sih. Ada pertanyaan sebelum bubar? Ini nggak ada yang open mic. Halo, ini masih ada orang nggak sih? Ada banyak, Ada ya. 20. Min. Ya. Halo Min. Min, yang trading view itu Min, kalau yang langsung open TP sama SL-nya itu settingannya gimana ya Min? TP SL. Tarik langsung, kalau short tarik SL-nya udah kelihatan merahnya segitu. Apa itu settingan Vibo? Itu kan bukan Vibo Min. Oh bukan. Jadi gini, kamu harus konekin dulu ini kamu ke broker kamu. Oh, Broker. pakai paper exchange. trading itu ya? Kalau paper trading ini buat latihan aja atau buat atau buat alarm. Tapi apapun itu ya, yang penting nanti kalau kamu udah login ada muncul thread di sini. Dapat ya? Thread di sini. Oke. Nah, di sinilah settingnya. Apakah ini bisa pakai saya pakai Mobi katakanlah atau pakai toko kripto Indodax saya lokal. Gue nggak tahu ya gue nggak pakai lokal di future-nya ada atau enggak. Katakan tapi dia nggak kerja sama Trading View Min. Nggak ya, biasalah exchange Indonesia pelit ya. Nggak mau kerja sama Trading View. Nah, caranya gimana? Kalian masuk ke paper trading, trade, kalian setting dulu di sini. Nanti misalkan saya setting risknya udah dapat katakan $19, $17, kalian kan dapat nih angkanya, unitnya berapa, price-nya berapa, unit volume fine yang saya beli berapa, take profitnya berapa, copyin angkanya ke platform trader lokal kalian, exchange lokal kalian, ntar hasilnya sama. Paling ngebedain gas fee. Jadi kita hitung MM-nya di sini, trading view-nya. Nanti kalau saran saya metode ini wajib ya modenya ubah ke cross. Jangan ke isolated. Kenapa? Alasannya kalau kalian settingnya SL-nya lebar begini, kalian masukin risknya isolatednya kecil segala macam, takutnya gini, harga belum nyampe ke SL udah ke likuidasi, padahal direction kalian benar ke TP akhirnya. Dapat ya? Gak usah takut, cross ini kan kalian udah pasang SL. Isolated ini adalah buat orang-orang yang gak pakai SL. Iya, langsung 100% ya men, langsung liquid. Iya, betul. Terus masalah leverage segala macam gak usah pusing. Kalau kalian ada kunci USDT, leverage rata kanan juga gak ada masalah. Oke men, mengerti men. Oke. Nangkep ya. Kalau kalian ntar kamu coba praktek, kalau bingung ntar tanya di minggu depan nih. Ada yang mau tanya lagi? Aku rasa sih udah cukup ya, udah banyak banget aku ngejelasin. Tinggal kalian ulang-ulang recordannya nanti. Tadi nge-record siapa namanya? Maaf tadi, terima kasih banget sebelumnya. Kita terima kasih sama dia loh, udah bantu kita banget. Siapa namanya? Taunya yang record udah keluar. Wah, siapa tahu ya. Belum, itu masih. Oh belum. Tadi nge-record siapa namanya? Lupa. Cara recordnya siap Minjul. Edwin. Made. Iya Made, terima kasih banget Made. Kamu udah bantuin record. Thank you banget, banyak buat kamu. Thank you banget. Harusnya di YouTube ya. Cuman di YouTube ntar nggak pada interaktif. Karena tujuannya saya nggak peduli record-recordan sebenarnya. Tujuannya saya bukan mau banyakin modul segala macam. Tujuannya saya adalah kalian di elite ini mindsetnya kebuka, sadar, dapat pencerahan. Oh, trader hidup tuh investasi seperti ini, trading gini. Jadi nggak gambling loh, nggak iseng lah gue masih kerja ini, dapat jackpot gagal ya udah gitu. Jangan ya. Saran saya ikutin yang saya share itu, paksain nonton, disuruh nonton, paksain nonton, suruh latihan demo, segala macem. Ini saya enak banget, nggak ada paksaan, karena kalau di teman saya kursus udah bayar mahal, diwajibin demo bikin 1000 kali transaksi, masukin ke Excel, mau lus mau TP semua direkap. Itu lebih capek lagi. Saya nggak gitu. Jadi tergantung nanti kalian berhasil atau nggak di kalian sendiri gitu.
ya. Oke, thank you, Min. Ya, semangat ya Siap, semua ya. Min. Ya, thank you.